suara hatimu demi yang terbaik untuk Sulawesi Selatan. Rabu 27 November, datang dan gunakanlah hak pilihmu demi sebuah harapan yang indah bagi Sulawesi Selatan. Langsung umumkan semua, mari sukseskan pilkada untuk kita. Pilih gubernur, bupati, wali kota. Jadi pilkada serentak Sulawesi Selatan berbudaya dan semua ingin yang terbaik demi kesejahteraan sosial kita. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil untuk kita semua. Mari sukses, mari pilkada untuk kita. Pilih gubernur, bupati, wali kota. Bapak Ibu hadirin, kami persilahkan duduk kembali. Mohon perhatian. Sekali lagi mohon perhatian kepada Bapak Ibu hadirin untuk dapat tetap tertib. Mohon perhatian Bapak Ibu hadirin, acara akan kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya sambutan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar yang sekaligus membuka acara secara resmi dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Kepada Bapak Andi Muhammad Yasir Arafat, dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1, Bapak Munafri Arifuddin dan Ibu Alia Mustika Ilham. Yang saya hormati, bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2, Bapak Andi Seto Gadista Asapa dan Ibu Reski Mulfiati Lutfi. Yang saya hormati, calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 3, Ibu Indira Yusuf Ismail dan Bapak Ilham A. Uskara. Yang saya hormati, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 4, Bapak Amri Arsid dan Abdul Rahman. Izin. Siap. Yang saya hormati, Bapak PJS Wali Kota atau yang mewakili. Yang saya hormati, Dandim 1408 atau yang mewakili. Yang saya hormati, Bapak Kapolres Tabes Kota Makassar atau yang mewakili. Yang saya hormati, Kapolresta Pelabuhan atau yang mewakili.
Yang saya hormati rekan saya, anggota KPU Kota Makassar yang membersama saya hari ini. Yang saya hormati pimpinan kami dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati rekan saya, Ketua dan anggota Bawaslu Kota Makassar. Yang saya hormati ketujuh panelis yang telah membantu kita merumuskan soal dalam debat kali ini. Dan yang saya hormati pimpinan partai politik yang hadir saat ini, serta seluruh tamu undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya, yang hadir pada hari ini di acara debat calon wali kota dan wakil wali kota pada debat yang pertama di Hotel Dalton ini yang KPU Makassar selenggarakan. Kami berharap dalam proses debat ini wali kota dan calon wakil wali kota nantinya dapat memaparkan visi dan misi serta program yang akan dilakukan untuk 5 tahun Makassar nantinya. Serta saya berharap dalam proses demokrasi yang kita langsungkan saat ini, apa yang saya lihat tadi antara pasangan calon nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, mampu kita jaga keceriaan ini, mampu kita kawal sampai proses pemilihan hitung dan pungut nantinya, serta sampai pada proses penetapan untuk wali kota dan wakil wali kota nantinya. Saya juga berucapkan terima kasih untuk stasiun TV yang menyiarkan proses ini. Saya berharap seluruh pemilih di Kota Makassar dapat menyaksikan ini hingga nantinya tercapai target kami di KPU Kota Makassar untuk pemilih 70% nantinya. Dan untuk seluruh peserta yang hadir hari ini, kami mohon ketenangan, kami mohon kedewasaan dari semua yang hadir pada saat ini, serta dengan meminta doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penguasa, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan ketabahan, diberikan kekuatan dalam melalui proses demokrasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota nantinya. Dengan menundukkan kepala, mari kita berdoa untuk proses ini dengan baik. Doa dimulai. Terima kasih. Selamat melangsungkan debat. Mohon kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon untuk tetap tertib, tetap tenang, acara akan kita lanjutkan kembali. Sekali lagi kami mohon kerjasamanya untuk dapat tetap tertib dan tenang, acara akan kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Sekali lagi kami mohon kerjasama Bapak Ibu hadirin agar tetap tenang, tertib, acara akan kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya acara debat publik pertama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2024 akan diambil alih oleh Saudari Angelika D. Evagam. Dengan hormat disilahkan.
Terima kasih Kakak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin yang terhormat serta pemirsa di rumah, dan juga selamat siang kami ucapkan kepada para paslon yang terhormat. Selanjutnya, mari kita mulai debat terbuka antar pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar pemilihan tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon tenang. Bapak Ibu yang kami hormati, bersama kami sudah bergabung 7 panelis yang kami hormati. Dan selanjutnya kami mohon para panelis untuk berkenan berdiri saat kami menyebutkan satu persatu namanya. Yang pertama, Ibu Husaimah Husain SH.M.Hum adalah aktivis pegiat perempuan anti korupsi dan juga sebagai koordinator tim panelis. Yang kedua, Profesor Dr. Aminuddin Syam SKM, akademisi FKM Universitas Hasanuddin. Yang ketiga, Profesor Dr. Muhaimin Latif MTHI MED, Dekan Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar. Yang keempat, Profesor Dr. Muhammad Rinaldi Bima SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Yang kelima, Dr. Andi Tenri Lawa Putri L. Haris MSI, akademisi Setia Tridharma Nusantara. Yang keenam, Nur Tamsil Tahir, pimpinan redaksi Tribun Timur. Dan yang ketujuh, Endang Sari SIP MSI, akademisi Visipol Universitas Hasanuddin, sekaligus komisioner KPU Kota Makassar periode 2018-2023. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada para panelis yang terhormat. Baik, selanjutnya acara penyerahan pertanyaan secara simbolis oleh Ketua Panelis Debat kepada Ketua KPU Kota Makassar. Untuk itu kami persilakan untuk naik ke atas panggung Koordinator Tim Panelis Ibu Husaimah Husain serta Ketua KPU Makassar Andi Muhammad Yasir Arafat. Inilah penyerahan pertanyaan secara simbolis dari panelis kepada KPU Kota Makassar. Baik, kami mohon tenang. Dan selanjutnya pertanyaan simbolis ini akan saya simpan, namun sebelumnya bisa kita tunjukkan bersama ya Bapak kepada para hadirin yang sudah ada. Ini kita lihat tersegel Pak? Tersegel. Baik Bapak Ibu, untuk bisa disaksikan bersama dan juga kepada Ketua KPU, saya akan buka segelnya untuk nanti bisa disimpan di akrilik yang sudah disediakan sebagai pertanyaan kepada para paslon wali kota dan wakil wali kota. Terbuka Bapak Ibu. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk kepada Ketua KPU Kota Makassar. Terima kasih. Dan Bapak Ibu yang terhormat, kami mohon tenang untuk bisa melanjutkan acara pada hari ini. Tema utama debat kali ini adalah peningkatan kesejahteraan melalui pelayanan inklusi dalam bingkai NKRI. Sementara subtema debat sebagai berikut. A. Kesehatan. B. Pendidikan. C. Perlindungan perempuan, anak, dan disabilitas. D. Moderasi beragama. E. Ekonomi dan lapangan kerja.
F. Digitalisasi layanan publik. G. Reformasi birokrasi. Dan H. Ketahanan pangan. Sebelum memulai debat, ada tata tertib yang harus ditaati oleh para hadirin di ruangan maupun di luar ruangan, serta wajib ditaati oleh para calon wali kota dan wakil wali kota Makassar yang akan berdebat pada siang hari ini. Mari kita simak tata tertib berikut ini. Tata tertib debat terbuka antar pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2024. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat. Untuk pengantar dan pendamping tamu VIP, hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. Seluruh pendukung paslon selama berada dalam area debat tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat di tubuh. Selama acara debat berlangsung, para tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakkan yel-yel atau slogan, serta melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis debat publik. Debat publik akan dipandu oleh moderator. Selama debat berlangsung, handphone, alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight kamera. Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara dan tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. Waktu segera mulai dihitung ketika pasangan calon mulai berbicara. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. Pertanyaan antar pasangan calon harus sesuai tema, visi misi, dan program pasangan calon. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2024. Calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1, Bapak Munafri Arifudin dan Ibu Haja Alia Mustika Ilham, dengan partai pengusul Partai Golkar, Partai Hanura, PBB, Partai Demokrat, Partai Perindo, dan Partai Umat. Calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2, Bapak Andi Seto Gadista Asapa dan Ibu Reski Mulviati Lutfi, dengan partai pengusul Partai Gerindra, Partai Nasdem, PAN, dan PSI. Baik, mari kita lanjutkan. Calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 3, Ibu Indira Yusuf Ismail dan Bapak Ilham Arifauzi Auskara, dengan partai pengusul PKB, PDIP, dan P3. Selanjutnya, calon wali kota dan wakil wali kota
Kota nomor urut 4, Bapak Muhammad Amri Arsyid dan Bapak Abdul Rahman Bando dengan Partai Pengusung Partai Keadilan Sejahtera. Langsung saja kita mulai sesi pertama debat calon wali kota dan 2024. Kami persilakan pasangan nomor urut 1 Bapak calon. Kami mohon kesediaannya untuk menempati tempat duduk yang tersedia. Bisa kita mulai? Oke? Baik. Silakan waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Warga Makassar yang kami muliakan, Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan membutuhkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif serta bebas korupsi. Mulia mempersembahkan visi misi berlandaskan prinsip environmental social governance. Visi kami, Makassar unggul, aman dan berkelanjutan, khususnya masyarakat pesisir dan pulau, meningkatkan kualitas layanan dasar bidang pendidikan dan mewujudkan pembangunan masyarakat terhadap mitigasi bencana. Selanjutnya, Watunami, saya persilakan Ibu Alia Mustika Ilham. Terima kasih Bapak Munafri, Tabe warga Kota Makassar yang kami muliakan. Melalui visi misi tersebut, kami memiliki 7 jalan pengabdian mulia yang kami persembahkan untuk warga Kota Makassar yang kami muliakan, yakni gratis baju seragam sekolah, bebas iuran sampah, bebas sambungan PDAM, pembangunan stadion bertaraf internasional, mulia berjasa berbagi jaminan sosial, mulia super apps, dan mulia creative hub. Mulia bukan hanya sekedar akronim Munafri Alia saja. Lebih dari itu, mulia adalah nilai sesungguhnya dari proses pembangunan Kota Makassar yang akan datang. Dan kami pastikan Kota Makassar yang meskipun sebagai pusat pertumbuhan kawasan Indonesia Timur, kami berkomitmen untuk membangun kota yang lebih baik, maupun di mana setiap orang bisa tumbuh, berkembang, dan hidup dengan bermartabat tanpa sekat. Watunami, mulia kotanya, mulia warganya. Baik, terima kasih. Kami mohon tenang, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kepada pasangan nomor urut 2, Bapak Andi Seto Gadista Asapa dan Ibu Reski Mulfiati Lutfi untuk menyampaikan visi misi dan program kerja. Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketua KPU dan Bawaslu Kota Makassar, moderator, para panelis, rekan-rekan pasangan calon, hadirin dan pemirsa yang kami hormati. Harmoninya Makassar yang nyaman, yang inklusi, berdaya saing, maju berkelanjutan, dapat terwujud di tangan kami berdua. Karena kami muda dan berpengalaman. Bayangkan di tahun 2034, mobil terbang, flying cars, mungkin sudah lalu lalang di kota-kota besar. Kita harus berani bertanya, di mana Makassar berada dalam era itu? Andi Seto Gadista Asapa dan Reski Mulfiati Lutfi mengundang seluruh pemirsa di mana saja untuk bergabung bersama kami berdua untuk melakukan terobosan transformasi dalam menghadapi pemilihan zaman ini. Karena pilihannya hanya 2, maju melangkah bersama kami
atau ketinggalan. Simak visi kami, memperkuat fondasi dalam transformasi bidang kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Ekonomi kreatif UMKM harus kokoh menghadapi badai peralihan zaman ini. Tata kelola kota sudah mulai harus beralih ke digitalisasi. Toleransi, kolaborasi harus dipupuk. Beda boleh, tapi tetap sehati. Kekayaan budaya dan menjaga ekologi harus menjadi nilai-nilai kita. Infrastruktur yang selaras, terpadu, modern, dan ramah lingkungan. Masjid, gereja, pura, vihara, dan tempat ibadah lainnya harus didekatkan karena ini adalah bagian dari harmoninya Makassar nyaman. Hadirin dan pemirsa, jangan pilih kami berdua sekarang. Dengarkan, saksikan dulu, putuskan nanti setelah debat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih paslon nomor 2. Baik, selanjutnya kepada pasangan nomor urut 3. Jangan pakai maki. Kami mohon tenang kepada Bapak Ibu. Nanti akan ada waktunya untuk memberikan yel-yel dan dukungan kepada pasangan. Kami mohon tenang dan izinkan kami melanjutkan. Selanjutnya kepada pasangan nomor urut 3, Ibu Indira Yusuf Ismail dan Bapak Ilham Arifauzi Auskara untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Salam mohon tenang sejahtera. Bapak Ibu. Petugas panitia untuk bisa kembalikan kondisi agar kondusif. Baik, untuk bisa kami lanjutkan, kami ulang sekali lagi. Panitia, kami mohon untuk mengarahkan agar bisa mengembalikan kondisi menjadi kondusif. Kami mohon Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduk agar kita bisa mendengarkan dengan jelas paparan dari paslon selanjutnya, paslon nomor 3. Enggak gue tahu. Baik. Ya, kami mohon tenang kepada Bapak Ibu agar kita bisa mendengarkan penjelasan dan pemaparan untuk dari paslon selanjutnya. Selanjutnya kepada pasangan nomor urut 3, Ibu Indira Yusuf Ismail dan Bapak Ilham Arifauzi Auskara untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ketua KPU Sulsel, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kota Makassar beserta anggota dan jajaran, pimpinan dan anggota partai politik, para panelis, saudara saya kandidat calon wali kota dan wakil wali kota, Pak Api Ibu Alia, Pak Seto Ibu Reski, Pak Amri dan Pak Rahman Bando. Pemirsa TV yang menyaksikan acara hari ini, secara khusus seluruh warga Kota Makassar yang kami sayangi dan banggakan, mulai dari ujung Pulau Lajukang sampai ke ujung lorong perbatasan. Visi ini adalah Makassar kota dunia yang resilience, sombere, dan cerdas untuk semua. Ada 3 misi sebagai keutamaan, yaitu yang pertama, rekonstruksi sosial dan spasial yang mitigatif dan adaptif.
menuju Makassar, kota rendah karbon yang resiliensi. Yang kedua, revolusi pendidikan yang unggul, berkarakter dan inklusif, menuju SDM yang sombere dan cerdas. Yang ketiga, revitalisasi perekonomian yang produktif, menuju ekonomi biru yang mandiri dan unggul dengan teknologi hijau untuk semua. 3 kata kunci, ada ruangnya, ada manusianya, dan ada perekonomiannya. Visi misi kami jabarkan ke dalam 9 kebaikan. Yang pertama, peningkatan infrastruktur pelayanan dasar. Yang kedua, mengintegrasikan keberlanjutan dalam semua aspek pembangunan. Yang ketiga, penyelenggaraan kota cerdas yang terintegrasi satu data. Yang keempat, pengembangan SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan. Yang kelima, kesehatan dan kesejahteraan sosial dengan meningkatkan akses kualitas layanan. Yang keenam, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketujuh, peningkatan kualitas hidup melalui pengembangan ekonomi sirkular. Yang kedelapan, penguatan ekonomi dengan pengembangan sektor-sektor potensial seperti pariwisata. Yang kesembilan, penguatan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi seperti dan termasuk UMKM. Bismillah, ini nih siap menjadi wali kota tak. Dan Denta yang siap menjadi wakil wali kota tak. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Selanjutnya, kepada pasangan nomor urut 4, Bapak Muhammad Amri Arsyid dan Bapak Abdul Rahman Bando untuk menyampaikan visi misi dan program kerjanya. Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para hadirin dan pemirsa dan seluruh warga Kota Makassar. Kami ingin membangun Kota Makassar dengan perspektif kepemimpinan daerah yang mengedepankan keikhlasan dan berorientasi pada keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk itu, kami memiliki 4 perspektif pembangunan kota yang aman dan berkelanjutan. Yang pertama, pembangunan berkelanjutan yang inklusif, yang berfokus pada tumbuh kembang kota yang memperhatikan generasi mendatang, mengakomodir seluruh penduduk termasuk kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Yang kedua, Smart City dan Green City, menggabungkan teknologi dan data untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, transportasi, dan infrastruktur dengan tetap memperhatikan dan mempromosikan ruang terbuka hijau, konservasi lingkungan secara berkelanjutan. Yang ketiga, pembangunan ekonomi kota yang berfokus pada peningkatan daya saing ekonomi kita melalui pengembangan sektor industri, perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif. Yang keempat, urbanisasi dan mobilitas, yaitu pengelolaan tantangan arus urbanisasi yang pesat dengan cara mengembangkan sistem transportasi umum yang efektif dan infrastruktur jalan yang memadai untuk mengurangi kemacetan. Melalui perspektif ini, kami menyusun visi pemerintahan aman, yaitu Makassar, kota humanis, cerdas, maju, dan berkelanjutan. Dan untuk memajukan dan mewujudkan visi kami itu, maka kami telah menjabarkan di dalam 8 misi, 17 arah pembangunan, dan 45 indikator program yang telah kami susun bersama. Untuk menguraikan tentu tidak cukup waktu, tetapi inti-inti daripada 45 indikator itu, kami tidak mau lagi ada wilayah Makassar yang masih susah air bersih. Kami mau Makassar bebas dari banjir. Kami mau bagaimana Makassar bebas dari kemacetan. Kemudian bagaimana sampah ditangani dengan baik dan bagaimana menjamin ketersediaan pangan untuk rakyat Makassar yang jumlahnya 1,5 juta. Kemudian bagaimana memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 4 dan ketiga paslon lainnya. Silakan kita berikan apresiasi yang meriah kepada para paslon. Baik pemirsa, segmen selanjutnya kami akan memperdalam visi misi dan program kerja para calon. Tetaplah bersama kami dalam debat terbuka antar pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar pemilihan tahun 2024.
pintar sekali. Ini karena sudah mulai. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dalam debat terbuka antara pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar pemilihan tahun 2024. Para hadirin, pada segmen kedua ini, calon wali kota dan wakil wali kota akan menjawab pertanyaan yang dibuat oleh tim panelis. Pertanyaan sudah ada di amplop yang ada di belakang saya pada saat ini dan sudah diperuntukkan untuk masing-masing paslon. Baik, untuk pendalaman visi, misi, dan program kerja akan dimulai dengan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2, Bapak Andi Seto Gadista Asapa dan Ibu Reski Mulfiati Lutfi. Saya akan mengambil amplop nomor urut 2. Bisa disaksikan Bapak Ibu ini masih tersegel, saya izin untuk membukanya. Baik, kepada paslon nomor urut 2. Pada misi nomor 6, pasangan calon mencantumkan mewujudkan infrastruktur modern, terintegrasi, dan selaras dengan lingkungan yang ramah dalam mendukung perekonomian kota. Bagaimana paslon merealisasikan misi tersebut di tengah keterbatasan anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kota Makassar? Waktu 2 menit untuk menjawab dimulai saat Anda berbicara. Kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seperti yang kami cantumkan bahwa kami insya Allah berencana membangun infrastruktur yang modern di Kota Makassar. Mulai kami berencanakan akan bangun stadion sepak bola bertaraf internasional untuk warga Kota Makassar. Kami akan membangun jalan layang non-tol yang insya Allah mengurangi kemacetan-kemacetan. Kami akan bangun ruang-ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Mungkin banyak yang mempertanyakan mengenai anggaran yang akan kami pergunakan. Sebagai informasi, menurut saya, melihat APBD Kota Makassar yang ada saat ini, menurut saya anggaran Kota Makassar saya pikir tidak terlalu terbatas. Karena kalau kita lihat setiap tahunnya ada silpa yang disisakan oleh pemerintah Kota Makassar kurang lebih minimal 500 miliar sampai 700 miliar rupiah. Tentu ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk membangun infrastruktur yang ada. Tetapi saya punya pengalaman sebagai kepala daerah. Ketika saya menjabat sebagai kepala daerah di Kabupaten Sinjai, kami terbiasa dengan APBD yang kecil. APBD kecil itu biasanya membuat saya lebih kreatif, lebih mampu mencari anggaran-anggaran lain untuk membangun kita punya daerah. Kami akan memanfaatkan anggaran-anggaran dari APBN yang saat ini kebetulan presidennya adalah Bapak Prabowo Subianto, di mana kami bernaung sebagai kader dari partai, sehingga komunikasi kami ke beliau insya Allah lebih gampang untuk membangun infrastruktur yang mungkin nilainya besar dibanding yang lain-lainnya. Kalau yang lain-lain, kami yakin kami bisa berkomunikasi dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, seperti yang sudah saya lakukan ketika jadi bupati. Kami membangun beberapa jalan, membangun bendungan menggunakan dana DAK yang asalnya dari pusat dan bantuan hibah dari Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi kolaborasi dan kerjasama antar pemerintah insya Allah kita lakukan untuk membangun Kota Makassar. Baik, waktu habis. Terima kasih paslon nomor urut 2, silakan kembali ke tempatnya. Baik, selanjutnya pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 3, Ibu Indira Yusuf Ismail dan Bapak Ilham Arif Fauzi A. Uskara. Saya akan ambil amplop nomor urut 3. Saya akan bacakan dan mohon disimak. Izinkan saya menunjukkan masih tersegel Bapak Ibu. Pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Pada misi nomor 2,
Paslon mencantumkan frasa revolusi pendidikan yang unggul, berkarakter, dan inklusif menuju SDM yang somber dan cerdas. Jelaskan frasa revolusi pendidikan yang paslon maksud dalam bentuk program nyata. Waktu 2 menit, kami persilakan dimulai saat Anda berbicara. Revolusi pendidikan dan SDM yang kami maksud itu terbagi dalam 3 kebaikan. 1 kebaikan kita ada pendidikan berkarakter yang inklusif. Pendidikan yang inklusif insya Allah akan melahirkan SDM yang unggul yang akan mengisi ruang-ruang yang ada di Kota Makassar. Yang kedua adalah kesehatan dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga kita akan meningkatkan kualitas sarana prasarana dan fasilitas yang ada di Kota Makassar. Dalam hal ini kita akan memperbaiki sekolah-sekolah yang ada di Kota Makassar. Secara umum kita akan membagi ke dalam 3 domain yang akan kita maksimalkan. Program yang pertama adalah kita ingin memastikan bahwa sekolah yang di bawah wewenang pemerintah Kota Makassar haruslah berkualitas. Sehingga program yang kita lanjutkan oleh pemerintahan kota kemarin adalah program triangular sekolah atau sekolah terintegrasi, di mana dalam satu kawasan ada PAUD-nya, ada SD negerinya, dan ada SMP negerinya. Nah, ini yang mau kita dorong. Kemudian yang kedua, kita ingin mendorong bagaimana kurikulum berbasis kearifan lokal, di mana kita bisa memasuki muatan lokal dan bagian dari intrakurikuler. Nah, inilah yang kita inginkan, sehingga anak-anak betul-betul bisa bukan cuma cerdas, tetapi juga ada unsur somberenya di situ. Dan yang paling terakhir, yang paling penting adalah keteladanan guru. Kita selalu membebani guru, tetapi kita ingin mengubah pandangan bahwa guru adalah teladan yang paling besar pengaruhnya. Seberapa bagaimanapun pengajaran yang paling diterima oleh siswa adalah bagaimana guru mencontohkan. Dan inilah yang ini kita dorong. Bagaimana keteladanan ada, bukan hanya di guru, tetapi stakeholder seluruh pejabat pemerintah Kota Makassar juga berperan. Dan ada satu unsur yang perlu kita perkuat, yaitu influencer. Influencer sedang memegang pengaruh yang begitu besar, sehingga kelak kita akan bermitra dengan para influencer. Baik, terima kasih atas pemaparannya paslon nomor urut 3. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 4, Bapak Muhammad Amri Arsyid dan Bapak Abdul Rahman Baddo. Saya akan ambil amplop nomor urut 4. Saya akan bacakan pertanyaannya Bapak-Bapak dan izin untuk disimak. Masih tersegel Bapak Ibu? Pertanyaan untuk paslon nomor urut 4. Pada misi nomor 3, paslon mencantumkan mewujudkan transformasi tata kelola. Pertanyaannya, jelaskan tata kelola apa yang paslon maksudkan. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Yang kami maksud dengan tata kelola adalah tata kelola pemerintahan dan juga tata kelola di level kemasyarakatan. Jadi kita semuanya paham bahwa program dan aktivitas yang baik tanpa dikawal oleh tata kelola yang baik akan menghasilkan hasil yang tidak maksimal. Kami melihat bahwa tata kelola pemerintahan yang baik akan mengantarkan program tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat. Terutama dalam hal ini pemerintahan yang sesuai dengan kapabilitas dan kompetensinya. Makanya kami ingin menekankan bahwa meritokrasi pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah harus ditekankan dan harus disukseskan untuk mencapai program kerja yang maksimal. Strukturisasi organisasi perangkat daerah dalam rangka menyesuaikan program Bapak Presiden Republik Indonesia, Presiden kita semua, untuk mensukseskan program-program di Kota Makassar. Kita tahu banyak kementerian baru dibentuk Pak Prabowo. Kunci suksesnya ada di kabupaten dan kota. Oleh karena itu, strukturisasi organisasi kedinasan yang selama ini memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi tidak mendapatkan gaji yang maksimal dari pemerintah. Terima kasih. Baik. Waktu habis dan terima kasih untuk paslon nomor urut 4. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Kita berikan apresiasi yang meriah untuk sebuah pasangan calon.
Selanjutnya di segmen 3, pendalaman visi, misi, dan program kerja terkait dengan tema debat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam debat terbuka. Kami mohon maaf. Kami mohon maaf Bapak Ibu. Baik, masih tersegel. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 1. Bapak Ibu, pada misi nomor 8, pasangan calon mencantumkan mewujudkan kota yang tangguh terhadap bencana, perubahan iklim, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau. Pertanyaannya, bagaimana pasangan calon mewujudkan kota tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim pada saat bersamaan juga menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau? Ini dua hal yang berbeda. Silakan jelaskan apa maksudnya. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara, kami persilakan. Terima kasih. Ini bukan dua hal yang berbeda, tapi dua hal yang harus saling support. Bagaimana kita melihat apa yang menjadi kekuatan Kota Makassar ini dalam rangka menghadapi yang namanya perubahan cuaca. Kalau kita lihat, perubahan cuaca akan sangat terdampak lebih besar kepada saudara-saudara kita yang ada di pulau, sehingga yang namanya jalur distribusi akan kebutuhan pangan sandang yang ada di pulau harus terjaga lebih dahulu. Menghadirkan yang namanya kantong-kantong logistik yang berada di pulau akan memberikan sebuah jawaban yang baik ketika terjadi perubahan iklim. Orang-orang yang ada di pulau tidak lagi harus bertarung nyawa jauh ke Makassar untuk mendapatkan apa yang mereka menjadi jaminan untuk kehidupan mereka yang ada. Yang berikutnya, kita harus menyampaikan mitigasi bencana ini mulai dari tata pemerintahan yang paling bawah. Bagaimana fungsi-fungsi ketua RT, ketua RW untuk saling mengingatkan dan menjaga apa yang akan terjadi di dalam wilayah yang ada di Kota Makassar. Sehingga jalur koordinasi dalam tata pemerintah Kota Makassar ini harus benar-benar mewujudkan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana setiap stakeholder yang ada harus mampu mempunyai dan memperlihatkan tugas masing-masing. Ketika terjadi bencana tidak muncul lagi kepanikan-kepanikan yang ada, tetapi yang ada bagaimana caranya kita menghandle bencana sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah kita lakukan. Inilah tugas dan fungsi pokok kepala daerah untuk memberikan sebuah aturan yang baku terhadap sistem penanganan bencana, sehingga pada saat yang terjadi semua sudah ada di dalam koridor dan fungsi masing-masing. Terima kasih. Baik. Ya, waktu habis. Terima kasih paslon nomor urut 1. Baik, kita beri apresiasi yang paling meriah untuk sebuah pasangan calon. Dan selanjutnya di segmen 3, pendalaman visi, misi, dan program kerja terkait dengan tema debat. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami dalam debat terbuka antar pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar pemilihan tahun 2024. Suara untuk memilih, gunakan hak pilihmu dengan hati. Suara hatimu demi yang terbaik untuk Sulawesi Selatan. Rabu 27 November datang dan gunakanlah hak pilihmu demi sebuah harapan yang indah bagi Sulawesi Selatan. Langsung bebas rahasia.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam debat terbuka antar pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar pada pemilihan 2024. Para hadirin dan juga pemirsa di rumah, pada segmen ketiga ini adalah pendalaman visi, misi, dan program kerja terkait dengan tema debat. Ada 24 pertanyaan yang sudah dibuat oleh tim panelis dari 8 subtema. Subtema pertanyaan akan diambil oleh panelis di dalam fastball, kemudian pasangan calon akan mengambil huruf di dalam fastball untuk menentukan pertanyaan dari subtema. Dan waktu untuk menjawab pertanyaan adalah 2 menit. Panelis pertama yang akan mengambil subtema di dalam fastball adalah Ibu Husaimah Hussein. Kami persilakan Ibu. Baik, izin untuk ditunjukkan Ibu. Ya, subtema yang diambil oleh Ibu Husaimah Hussein adalah kesehatan. Selanjutnya, kami persilakan pasangan nomor urut 3, Ibu Indira Yusuf Ismail dan Bapak Ilham Ari Fauzi A. Uskara untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fastball. Baik, hurufnya adalah huruf C. Ya, subtema kesehatan pada huruf C. Saya izin untuk mengambil pertanyaan. Apa? Kepada paslon nomor urut 3, pertanyaannya adalah Kota Makassar sebagai kota metropolitan semakin hari kian padat. Untuk itu, mendesak dibuatkan pedestrian yang terpisah dari jalur lalu lintas kendaraan. Tujuannya mencegah kecelakaan pejalan kaki, memberikan kenyamanan dan keamanan, serta membantu pejalan kaki penyandang disabilitas terutama tunanetra. Pertanyaannya, jika terpilih menjadi wali kota, apakah paslon bersedia memprogramkan pembuatan pedestrian khusus? Jelaskan. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Insya Allah pasangan ini akan memperbaiki pedestrian yang ada di Kota Makassar, yang ramah lingkungan, yang bisa dinikmati oleh kaum disabilitas, penyandang disabilitas, tunanetra, orang tua, termasuk anak-anak dan semua pengendara sepeda, pengendara motor, dan itulah kenapa pedestrian kita akan kita sempurnakan semua yang ada di Kota Makassar. Saya teruskan. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa ada perubahan mindset atau penyatuan mindset yang perlu kita satukan. Yaitu bahwa hierarki tertinggi dalam kasta transportasi yaitu adalah pejalan kaki. Karena semua orang bisa menggunakan ini. Nah inilah yang kita dorong. Bahwa bagaimana setiap koridor-koridor jalan di bawah wewenang pemerintah Kota Makassar harus ramah terhadap pejalan kaki. Kemudian harus ada jalur khusus buat pesepeda kaki. Dan yang ketiga adalah seluruh sektor jalan harus ramah penyandang disabilitas. Dan inilah yang mau kita dorong. Bahwa nanti di suatu saat nanti kita akan melihat bagaimana pedestrian Kota Makassar sangat ramah terhadap penyandang disabilitas. Akan ramah untuk para pejalan kaki. Karena memang kita ingin membentuk koridor jalan yang ini semualah yang mau kita akomodasi. Pejalan kaki, pesepeda, dan nanti kita akan kembangkan untuk transportasi umum. Intinya 3 hal inilah yang harus kita utamakan. Pejalan kaki, pesepeda, dan yang terakhir harus ramah terhadap penyandang disabilitas. Sehingga nanti kita akan maksimalkan fasilitas seperti guiding block. Guiding block ada. Dan sekarang perlu diketahui bahwa seluruh kecamatan yang ada di Kota Makassar sudah sangat maju. Sudah sangat ramah terhadap penyandang disabilitas. Ini yang selalu kami sampaikan. Tinggal diteruskan ini barang-barang. Insya Allah Makassar 3 kali tambah baik.
Baik. Ya, waktu habis. Terima kasih paslon nomor urut 3 untuk jawabannya. Silakan kembali ke tempat duduk Bapak Ibu. Selanjutnya, panelis kedua yang akan mengambil subtema di dalam fastball adalah Profesor Dr. Aminuddin Syah. Kami persilakan Bapak. Ya, subtema yang diambil adalah ekonomi dan lapangan kerja. Selanjutnya kami persilakan pasangan nomor urut 4. Bapak Muhammad Amri Arsyid dan Bapak Abdul Rahman Bando untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fastball. Huruf A. Baik, terima kasih. Huruf yang diambil adalah huruf A. Untuk itu saya akan mengambil pertanyaan ekonomi dan lapangan kerja dari huruf A. Ini adalah amplop pertanyaannya. Izinkan saya membuka. Baik, paslon nomor 4, ekonomi dan lapangan kerja pada September 2024, Badan Pusat Statistik BPS merilis deflasi Indonesia sebesar 0,12% selama 5 bulan berturut-turut. Faktor penyebab deflasi tersebut adalah menurunnya daya beli masyarakat, pajak pendapatan nilai yang meningkat, dan bertambahnya jumlah pengangguran. Pertanyaannya, jika terpilih menjadi wali kota, program konkret dan terobosan apa yang paslon lakukan untuk mengatasi masalah tersebut di Kota Makassar? Waktu 2 menit, kami persilakan saat Anda mulai berbicara. Kami silakan. Baik, terima kasih. Permasalahan ekonomi di Kota Makassar dan di kota-kota besar lain tentu hampir mirip. Dan ini yang menjadi fokus pemerintahan dan juga fokus aman ke depan kalau menjadi wali kota dan wakil wali kota insya Allah. Kami melihat bahwa permasalahan daya beli ini berujung kepada pemasukan ataupun juga tingkat penghasilan masyarakat yang relatif perlu ditingkatkan. Dan kami memiliki program yang konkret ya untuk kita berikan kepada masyarakat. Yang pertama adalah harus mengurangi beban kos keluarga ataupun juga beban hidup dari masyarakat dengan cara mengontrol atau mengendalikan harga-harga bahan pokok. Tetapi tidak cukup dengan itu, kita juga harus memberikan stimulan berupa modal usaha. Maka program unggulan yang kami berikan adalah memberikan bantuan modal usaha untuk ibu-ibu rumah tangga sebesar 10 juta rupiah dan juga memberikan bantuan modal usaha untuk anak muda khususnya milenial dan Gen Z sebesar 10 juta rupiah untuk industri kreatif. Kami juga ingin membangun pusat-pusat ekonomi baru terutama di pinggiran-pinggiran kota. Kita mau ada pasar baru kita bangun di Sudiang. Kita mau ada pasar baru dibangun di Manggala, ada di Barombong. Dan saya sudah buktikan waktu saya Kadis, kita bentuk usaha-usaha mikro yang didahului dengan pelatihan untuk menentukan bahwa kualitas ketersediaan tenaga kerja kita memenuhi standar-standar. Hari ini angka pengangguran kita masih ada di 10,6% kurang lebih. Ini berarti ada 160 juta usia produktif di Makassar yang tidak memiliki lapangan pekerjaan. Karena itu tanggung jawab kami berdua akan membuka lapangan kerja kepada saudara-saudara kita yang belum punya terima pekerjaan. Kasih ya. Baik, terima kasih paslon nomor urut 4. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, panelis ketiga yang akan mengambil subtema di dalam fastball
yaitu Profesor Dr. Muhaimin Latif. Kami persilakan. Baik, subtema yang diambil adalah digitalisasi layanan publik. Selanjutnya kami persilakan pasangan nomor urut 1 Bapak Munafri Arifudin dan Ibu Haja Alia Mustika Ilham untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fastball. Pertanyaan yang diambil atau yang dipilih adalah huruf C. Saya izin untuk mencari digitalisasi layanan publik pertanyaan C. Masih tersegel Bapak Ibu? Saya bacakan pertanyaannya, mohon disimak Bapak Ibu. Total siswa pada 3 level pendidikan dasar dan menengah, TK, SD, SMP di Makassar sekitar lebih dari 219.000. Sebagian mereka adalah Gen Z 1997 hingga 2015 dan Gen Alpha, yaitu dimulai dari 2015 ke atas. Nah, mereka ini adalah generasi yang terbukti bisa belajar tanpa sekolah, tanpa buku, bahkan tanpa guru. Mereka adalah Internet Connected Generation. Pertanyaannya, jika terpilih menjadi wali kota, strategi dan program berkelanjutan apa yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan Internet of Things bagi generasi emas Makassar ini? Waktu 2 menit, kami persilakan saat Bapak Ibu mulai berbicara. Baik, kalau kita bicara lintas generasi yang ada hari ini, bagaimana generasi Z dan generasi Alpha merupakan generasi yang secara lahiriah sudah dekat dengan teknologi. Artinya mereka ini hidup dalam lingkup teknologi yang sangat-sangat luar biasa hari ini. Tetapi yang perlu kita sebagai generasi sebelumnya, bagaimana menjadi mentoring kepada generasi ini. Ketika akses internet, ketika akses informasi yang terbuka begitu lebar, dampak negatif juga akan masuk tanpa ada yang bisa membatasinya. Sehingga kita sebagai pemerintah harus mempunyai sebuah regulasi yang baik dalam pola pemanfaatan jaringan internet yang ada di Kota Makassar ini. Yang harus kita perhatikan bagaimana di setiap tingkatan pendidikan yang pertama diberikan kemampuan dan kekuatan adalah para guru-guru pendidik. Guru-guru pendidik inilah yang menjadi backbone daripada bagaimana anak-anak kita akrab dengan internet. Ketika ini bisa terjadi, harus komunikasi 2 arah yang bisa kita lakukan. Anak-anak Gen Z tetap bisa memainkan perannya untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan teknologi, tetapi masih ada bimbingan guru-guru dan orang tua yang harus terus memberikan kontrol sehingga yang namanya guru, murid, dan orang tua walaupun di dalam dunia digital ini harus menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Terima kasih. Masih ada waktu 9 detik. Bapak Ibu? Cukup. Cukup? Cukup, baik. Terima kasih paslon nomor urut 1, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, selanjutnya panelis keempat yang akan mengambil subtema di dalam fastball adalah Profesor Dr. Muhammad Ridaldi Bima. Kami persilakan. Subtema yang diambil adalah reformasi birokrasi. Pertanyaan yang dipilih
mohon izin untuk diberikan kepada paslon nomor urut 2. Kami persilakan Bapak Andi Seto Gadista Asapa dan Ibu Reski Mulfiati Lutfi untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fastball. Oke, subtema dari pertanyaan huruf C. Amplop C. Masih disegel Bapak Ibu. Paslon nomor urut 2. Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik sudah lama diterapkan. Tetapi menurut data kasus korupsi yang ditangani KPK, bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah masih termasuk bidang yang memiliki resiko korupsi yang tinggi. Pertanyaannya, langkah-langkah konkret apa yang harus dilakukan untuk mengurangi resiko korupsi dan meningkatkan kinerja pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kota Makassar? Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara, kami persilakan. Terima kasih. Seperti kita ketahui bersama, sekarang pengadaan barang dan jasa di setiap pemerintah diarahkan kepada e-katalog. Yang diharapkan dengan e-katalog tersebut diputus yang namanya pertemuan antara pengusaha dengan pengadaan barang dan jasa unit yang ada di pemerintahan. Cuma memang saat ini dengan sistem yang ada, namanya sistem tidak sempurna. Ada saja celah-celah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum pemerintahan yang menyebabkan tingkat korupsi itu masih muncul. Mungkin yang menjadi penting untuk kita awasi adalah pengawasan. Pengawasan dalam pelaksanaan e-katalog tersebut. Jangan sampai dalam menyusun, memasukkan perusahaan-perusahaan ke dalam e-katalog tersebut, ada ikatan-ikatan antara pengadaan barang dan jasa orang-orang yang ada di pemerintah dengan pengusaha-pengusahanya. Karena kemudahan e-katalog ini kadang-kadang memudahkan juga untuk yang namanya nepotisme, korupsi, dan kolusi dilakukan. Berikutnya mungkin yang penting kita lakukan adalah meningkatkan kualitas dari SDM kita yang ada di pengadaan barang dan jasa tersebut. Karena kadang-kadang juga memang SDM yang ada di unit pengadaan barang dan jasa tersebut mungkin kurang sehingga menyebabkan ketergantungan pada 1-2 orang di unit tersebut sehingga memudahkan 1-2 orang mengontrol, mengendalikan pengadaan barang dan jasa yang ada di unit tersebut. Dan yang paling penting adalah teladan dari kepemimpinannya. Selama pemimpinnya menyampaikan bahwa tidak ada titipan-titipan, tidak ada yang namanya kolusi, tidak ada yang namanya korupsi di dalam pemerintahannya, kami punya keyakinan dan kepercayaannya anak buahnya akan takut, anak buahnya akan mengikuti. Dan ini yang sudah saya terapkan ketika kami menjadi kepala daerah di Kabupaten Sinjai. Alhamdulillah, e-katalog kami berjalan dengan baik, tidak ada permasalahan korupsi yang terjadi di masa pemerintahan kami. Demikian. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Kami persilakan kembali ke tempat duduk. Baik, kami mohon tenang Bapak Ibu. Baik, kami mohon ketenangannya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya panelis kelima yang akan mengambil subtema di dalam fastball adalah Bapak Ibu Andi Tenrilawa Putri El Haris. Kami persilakan. Subtema yang diambil adalah perlindungan kepada perempuan dan anak. Ya, silakan kami persilakan untuk pasangan nomor 4, Bapak Muhammad Amri Arsyid dan Bapak Abdul Rahman Bando mengambil pertanyaan subtema di dalam fastball. Kita yang ambil, ya, kita ambil. Ini cuma satu isinya ya. Hah? Bapak
Bravo. Baik. Pertanyaannya adalah huruf B dari subtema perlindungan perempuan, anak, dan disabilitas. Masih tersegel Bapak Ibu? Untuk paslon nomor urut 4. Mohon disimak. Perlindungan perempuan adalah aspek kunci mencapai tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs. Khususnya tujuan 5 menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan gender. Meskipun telah terjadi kemajuan dalam berbagai bidang, tetapi masih menghadapi tantangan besar. Perempuan menduduki jabatan strategis masih minim. Kekerasan berbasis gender masih terjadi. Pertanyaannya, jika terpilih menjadi wali kota, strategi apa yang paslon lakukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Kota Makassar? Waktu 2 menit kami persilakan, dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kita mengetahui bersama bahwa antara perempuan dan laki-laki harusnya memiliki kesamaan dan kesetaraan dalam mendapatkan hak untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara kita, dan demikian juga berkontribusi terhadap daerah. Sekarang ini kita melihat bahwa tidak sedikit perempuan yang mampu memberikan prestasi yang luar biasa, baik itu di lembaga pendidikan, pemerintahan, maupun juga di lembaga non-government. Saya kira sudah saatnya kita melihat bahwa perempuan harus diberikan ruang yang lebih luas lagi untuk memberikan kontribusi yang lebih besar kepada daerah kita, khususnya di Kota Makassar. Saya melihat ada posisi strategis yang harus kita berikan kepada perempuan, khususnya untuk lembaga pendidikan, dan itu kita awali dari keluarga. Itulah kenapa Aman ingin memperkuat ekonomi keluarga dan sekaligus juga untuk memperkuat positioning ibu-ibu dengan cara membangun bisnis ibu-ibu dari rumah dengan memberikan bantuan modal usaha 10 juta rupiah untuk ibu-ibu bisa berwirausaha. Maka kita memberikan ruang kepada perempuan untuk bisa berkontribusi bagi pembangunan ekonomi di daerah kita. Dan dalam peran-peran pemerintah, saya kira di Makassar ini sudah dicontohkan oleh Pak Dhani, memberikan ruang yang luas kepada pemerintah, khususnya perempuan. Dan insya Allah itu akan menjadi komitmen bagi kami berdua. Pasangan Aman akan mendudukkan secara setara antara para pejabat-pejabat atau pegawai perempuan dengan laki-laki. Kemudian memberikan hak-hak khusus kepada perempuan, terutama hak cuti melahirkan. Juga kepada suami-suami yang istrinya pegawai akan kita berikan hak untuk menjaga istri yang melahirkan sampai dengan mereka bisa merawat anaknya dengan baik. Baik, waktu habis. Kami persilakan paslon nomor urut 4 untuk kembali ke tempat duduk dan terima kasih untuk jawabannya. Dan selanjutnya panelis ke-6 yang akan mengambil subtema di dalam fastball adalah Bapak Nur Tamsil Tahir. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, subtema yang diambil adalah moderasi beragama. Selanjutnya kami persilakan pasangan nomor urut 1 Bapak Munafri Arifudin dan Ibu Haja Alia Mustika Ilham untuk mengambil pertanyaan dengan subtema yang ada di dalam fastball. Oke. Pertanyaan yang dipilih adalah dari huruf A. Ya, ini adalah pertanyaan dengan subtema moderasi beragama. Masih tersegel Bapak Ibu? Paslon nomor urut 1 mohon disimak.
Moderasi beragama adalah amanat dari salah satu program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 hingga 2024. Kementerian Agama sebagai satu leading sektor dari program moderasi beragama telah melakukan berbagai kegiatan untuk mewujudkannya. Ada 4 elemen penting moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon dalam memperkuat komitmen kebangsaan, khususnya bagi warga Makassar, sebagai salah satu pilar moderasi beragama? Waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Baik, terima kasih. Kalau kita bicara tentang toleransi beragama, tentu kita akan membicarakan bagaimana pola-pola kehidupan masyarakat ini bisa disatukan dalam sebuah spektrum berpikir yang sama dulu. Artinya dalam sebuah proses pembangunan yang ada, tidak boleh lagi ada sekat. Inilah yang menjadi salah satu dasar dari visi kami, bahwa di Kota Makassar ini harus inklusif. Tidak ada pembangunan yang membeda-bedakan apa agamanya dia, siapa dia, datang dari mana dia, dan sebagainya. Sehingga yang kita lakukan ke depan adalah bagaimana secara komprehensif, secara bersama-sama di dalam proses pembangunan seluruh elemen masyarakat bisa ikut dan bersama-sama melakukan pembangunan. Ada yang penting yang harus kita bicarakan. Kalau kita bicara masalah toleransi, ini bukan kita bicara masalah kebebasan, tapi toleransi adalah sebuah pembatasan terhadap akidah yang kita miliki. Kalau kita berada di dalam tatanan akidah, inilah yang membedakan satu agama dengan yang lainnya. Ketika pola akidah ini sudah mampu kita bedakan satu dengan yang lainnya, maka kehidupan masyarakat sosial ini yang ada di Kota Makassar akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lagi-lagi fungsi pemerintah harus hadir di dalam wilayah ini untuk memberikan keadilan dalam sebuah regulasi yang baik terhadap bagaimana perlakuan kita terhadap para pemeluk agama yang berbeda-beda ini. Inilah yang menjadi keuntungan kita. Perbedaan ini jangan kita runcingkan menjadi sebuah hal yang harus kita lakukan dalam pola yang tidak seimbang. Harus benar-benar kita berikan ruang yang sama untuk para pemeluk agama. Terima kasih. Terima kasih paslon nomor urut 1. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baik Bapak Ibu dan pemirsa yang ada di rumah, panelis ke-7 yang akan mengambil subtema di dalam fastball adalah Ibu Endang Sari. Kami persilakan Ibu. Baik, subtema yang diambil adalah ketahanan pangan. Selanjutnya, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2, Bapak Adi Seto Gadista Asapa dan Ibu Reski Mulfiati Lutfi mengambil pertanyaan subtema di dalam fastball B. Baik, pertanyaan yang dipilih adalah huruf B. Ya, ini ada. Huruf B dengan subtema ketahanan pangan. Baik, paslon nomor urut 2, mohon disimak. Stabilitas ketersediaan bahan pangan adalah unsur penting dalam menjaga ketahanan pangan. Jika ketersediaan bahan pangan terganggu, maka harga melonjak. Pertanyaannya, jika terpilih menjadi wali kota, program konkret apa yang paslon pilih untuk menjaga stabilitas ketersediaan bahan pangan di Kota Makassar? Terima kasih. Waktu 2 menit. Dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kebiasaannya untuk harga melonjak itu standarnya tidak terjadi setiap saat.
biasanya hanya waktu-waktu tertentu, sehingga mungkin di saat-saat tersebut seperti di saat Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal ataupun Tahun Baru, biasanya harga-harga melonjak. Pada saat-saat seperti itu, insya Allah kami akan melakukan operasi-operasi pasar sehingga memastikan ketersediaan bahan-bahan pokok yang ada di Kota Makassar ini betul-betul ada, tidak ada penimbunan, tidak ada yang namanya mafia-mafia bermain di waktu-waktu kita sangat-sangat membutuhkan bahan-bahan pokok tersebut. Selain itu juga saya pikir kami juga akan membentuk tim khusus untuk memantau harga bahan pangan di pasar-pasar, dan insya Allah apabila terjadi lonjakan-lonjakan harga kami akan melakukan intervensi secepatnya dengan mungkin melakukan pasar-pasar murah di wilayah-wilayah tersebut sehingga mudah-mudahan bisa mengurangi beban terkhususnya warga-warga miskin yang biasanya terkena dampak apabila harga pangan melonjak di pasar-pasar tersebut. Selain itu juga mungkin kami akan melakukan kerjasama antar daerah seperti kita ketahui bersama. Makassar ini walaupun kita ada wilayah pertanian kurang lebih beberapa ratus hektar, kita punya sumber pangan di perikanan, tetapi ini tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan secara keseluruhan di Kota Makassar. Makanya kita akan coba kerjasama dengan wilayah-wilayah sekitar yang seperti kita ketahui bersama, wilayah sekitar kita ada Goa, ada Maros, ada yang namanya Pinrang, Sidrap dan lain-lain yang merupakan lumbung pangan Sulawesi Selatan. Mereka insya Allah akan kita ajak kerjasama, memudahkan mereka membawa barang-barang mereka di sini. Kalau bisa kami bantu dengan membuat hilirisasi di Kota Makassar ini sehingga mudah-mudahan produk-produk hasil yang ada di Sulawesi Selatan bisa berkumpul di Kota Makassar dan bisa kita keluarkan. Terakhir mungkin insya Allah kami juga akan membuat penempatan cold storage sehingga bisa menampung bahan-bahan pangan yang mudah cepat rusak. Waktu habis. Demikian, terima kasih. Terima kasih paslon nomor urut 2. Kami persilakan kembali di tempat duduknya. Dan untuk sesi akhir, kembali kami persilakan mengambil subtema di dalam fastball, Ibu Husaimah Hussein. Kami persilakan. Silakan pasangan nomor urut 3, Ibu Indira Yusuf Ismail dan Bapak Ilham Arif Fauzi Auskara mengambil pertanyaan dengan subtema di dalam fastball. Baik, huruf yang dipilih adalah huruf C dengan subtema pendidikan. Masih tersegel Bapak Ibu? Paslon nomor urut 3, mohon disimak. Berdasarkan data pokok pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, jumlah guru di Kota Makassar sebanyak 18.077 guru yang tersebar di 15 kecamatan. Sebagian diantaranya mengabdi di pulau dengan keterbatasan fasilitas sekolah, kesehatan, akses, dan gaji yang kecil. Pertanyaannya, jika terpilih menjadi wali kota, apa program yang paslon tawarkan untuk mensejahterakan guru-guru yang berada di Kota Makassar, termasuk yang di gugus Pulau Makassar? Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara, kami persilakan. Alhamdulillah pasangan ini insya Allah kalau ditakdirkan untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota Makassar, masalah pendidikan ini akan kami teruskan kebaikan-kebaikan yang sudah dilaksanakan. Adapun yang sudah dilaksanakan ada 18 revolusi pendidikan sudah dilaksanakan. Untuk masalah peningkatan pendidikan di pulau dan di darat itu sama, kami akan meningkatkan kapasitas sekolahnya menjadi sekolah yang lebih bagus dengan fasilitas yang sama di darat dan di laut. Terima kasih atas kesempatannya Bu Wali. Jarang-jarang wakil wali kota dapat kesempatan. Jadi terkait kesejahteraan guru, memang ini adalah hal yang paling penting karena kita ingin mencetak bonus demografi 2030 dan Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, pemerintah Kota Makassar periode sekarang itu telah memuliakan bagaimana guru termuliakan. Guru honorer
Guru honorer sudah diberikan kesejahteraan dengan payroll sebesar 1,2. Dikala masih banyak orang yang baru memulai. Nah, ini yang kami selalu sampaikan, tinggal diteruskan ini barang-barang. Kemudian selanjutnya, bagaimana dengan teman-teman kita yang ada di pulau? Kita ingin memberikan insentif khusus tentunya, bahwa guru-guru yang ingin mengabdi dan bekerja di daerah terluar Kota Makassar, ada 3 jam loh. Sampai untuk daerah terluar Kota Makassar, ini perlu insentif khusus. Sehingga yang akan kita dorong ke depan adalah kita teruskan kebaikan dan kita tambah insentif khusus bagi seluruh guru-guru yang ingin mengabdi dari daerah kepulauan. Dan tentu yang bisa kita lakukan, ada satu instrumen khusus yang bisa kita lakukan, yaitu implementasi penilaian kinerja guru, PK guru, untuk bisa meningkatkan level guru kita dan sejalan dengan kualitas kesejahteraannya. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih paslon nomor urut 3. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Kita berikan apresiasi tepuk tangan yang meriah kepada 4 paslon kita. Selanjutnya di segmen keempat, sesi tanya jawab dan sanggahan tanggapan antar pasangan calon wali kota akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami dalam debat terbuka antar pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar pemilihan tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman pemilih dan sahabat KPU Kota Makassar, pilkada merupakan sarana demokrasi warga lokal yang menentukan hak kepada warga untuk memilih secara langsung. Pilkada bukan hanya arena atau ajang politik praktis dan perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai ajang membangun daerah menjadi lebih baik. Ingat Ki, datang ke TPS pada Rabu
Wali Kota Makassar. Jangan digolput, gunakan hak kita secara bijak. Rakyat memilih untuk Kota Makassar. Suara 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 rakyat memilih untuk Kota Makassar. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat terbuka antara pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar pemilihan tahun 2024. Baik, sesi ini adalah sesi tanya jawab dan sanggahan tanggapan antar pasangan calon wali kota. Calon wali kota akan bertanya kepada calon wali kota di mana penentuan arah pertanyaan telah diundi yang dilakukan oleh LO dalam technical meeting. Waktu bertanya 1 menit, waktu menjawab 2 menit, waktu menyangga 1 menit, dan waktu untuk menanggapi sanggahan 2 menit. Dan langsung saja, calon wali kota nomor urut 1 Bapak Munafri Afrudin yang akan bertanya kepada calon wali kota nomor urut 2 Bapak Andi Seto Gadista Asapa. Silakan kepada Bapak Munafri Afrudin untuk mengajukan pertanyaan. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik. Terima kasih buat Pak Seto dan Ibu Reski. Kalau kita melihat salah satu indikator ekonomi dalam melihat naik turunnya investasi yang ada di kota, kita melihat nilai ICOR. Bagaimana Anda menjelaskan posisi nilai ICOR yang ada di Makassar hari ini terhadap pembangunan yang ada di Kota Makassar? Terima kasih. Baik, masih ada waktu Bapak, cukup? Oke, dan selanjutnya Bapak Paslon nomor urut 2 untuk menjawab Bapak Andi Seto Gadista Asapa, waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Kami persilakan. Terima kasih. Kalau kita berbicara inflasi, tentu kita berbicara bagaimana menurunkan inflasi tersebut. Ada di pemerintah kita yang namanya tim pengendali inflasi daerah, yang tentu akan kita pergunakan untuk melihat bagaimana mengendalikan inflasi yang ada di Kota Makassar. Standarnya memang kita melihat rata-rata penyebab inflasi ini adalah di bahan-bahan pokok atau sembako yang ada di Kota Makassar. Mulai dari beras, mulai dari minyak, mulai dari telur, dan bahan-bahan pokok lainnya. Tentu ini akan seperti yang kami sampaikan tadi, kami akan melakukan yang namanya tim pemantau pasar yang akan kami lakukan, sehingga kalau ataupun ada inflasi yang tiba-tiba melonjak, itu kami akan melakukan intervensi secepatnya. Dan yang seperti kita ketahui bersama, saya pikir inflasi ini tidak terjadi di setiap saat, seperti yang saya sampaikan tadi. Terjadi hanya saat-saat tertentu, di mana kita lagi butuh-butuhnya bahan-bahan sembako tersebut, sehingga biasanya di saat-saat tersebut kita perlu melakukan intervensi ataupun sidak-sidak. Seperti saya sampaikan tadi, itu biasanya inflasi terjadi pada saat hari-hari besar keagamaan, di mana ada Idul Fitri, Idul Adha, Natal, dan Tahun Baru, sehingga menyebabkan di saat orang berlomba-lomba mengambil yang namanya sembako, menyebabkan kita punya bahan-bahan pokok menjadi harganya naik. Ini insya Allah akan kami lakukan secepatnya intervensi, di mana penyebab-penyebabnya, apakah ada penimbunan ataupun ada yang melakukan permainan terhadap harga-harga pokok yang ada di pasar-pasar. Secara umum saya pikir inflasi, di Kota Makassar juga cukup terkendali beberapa tahun terakhir, dan saya pikir inflasi secara umum memang juga di Indonesia sangat bagus. Makanya tadi saya disampaikan bahkan saat ini harga jadi deflasi, justru tidak ada daya beli yang ada di Kota Makassar, dan insya Allah yang akan kami lakukan untuk melakukan deflasi seperti yang saya sampaikan. Okay. Baik, waktu habis. Selanjutnya Bapak Munafri Arifudin untuk menyangga, waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Kalau kita bicara ICOR, tentu kita bicara output
dari investasi yang dihasilkan. Hari ini nilai ICOR yang ada di Kota Makassar hampir 9,7%. Artinya pembangunan yang di Makassar ini tidak tepat sasaran. Terlalu banyak menghamburkan yang namanya APBD. Sehingga dengan komposisi postur APBD kita ini terbuang percuma. Kalau kita bicara ICOR, relevansinya pasti ke PDB. Nah, ini yang harus kita jaga bersama supaya ke depan Makassar ini pola investasinya mendapatkan output yang seimbang. Berapa besar uang yang kita pakai untuk membangun, berapa besar nilai yang kita dapatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Mohon izin. Baik. Terima kasih Bapak Arifudin. Dan selanjutnya Bapak Andi Seto Gadista Asapa untuk menanggapi asahan, waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Terima kasih. Mungkin seperti yang disampaikan Kakak Api mengenai ICOR yang disampaikan. Saya pikir ini memang harus diukur. Kalau kita bicara tentang ICOR, tentang inflasi yang dimaksudkan Kakak Api, mungkin bagaimana pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, belanja modalnya, belanja infrastrukturnya, belanja fisiknya ini betul-betul mendapatkan hasil sehingga bisa mengurangi yang namanya pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi saya pikir bukan cuma pembangunan yang bisa kita lihat, kita juga bukan cuma secara fisik kita lihat pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan oleh pemerintah kota. Saya pikir belanja-belanja mengenai penurunan angka-angka kemiskinan juga saya pikir perlu kita perhatikan. Seperti yang kita ketahui bersama saat ini banyak penganggaran-penganggaran yang dilakukan saya pikir tidak mengurangi angka kemiskinan karena terlihat dari BPS yang ada peningkatan angka kemiskinan sehingga menyebabkan kita punya warga-warga di Kota Makassar banyak yang masuk ke tingkat kemiskinan. Mungkin kita memang harus sama-sama melihat postur APBD belanja yang ada di Kota Makassar ini kita perbaiki, lebih banyak mengarahkan yang jelas-jelas hasilnya tanpa mungkin ya mohon maaf kita mendengung-dengungkan hal-hal yang mungkin berlebihan tetapi tidak mendapat outcome yang jelas. Ambil contoh tadi disampaikan oleh teman Pak Kapi, tapi saya sepakat juga mengenai belanja yang harus jelas. Tapi saya lebih konkret lagi kalau bisa belanjanya langsung ke masyarakat. Kalau bisa pemberiannya langsung ke masyarakat. Ambil contoh, kami punya program yang kami sebut BPJS gratis. Kenapa tidak uang yang banyak itu kita berikan untuk bayar BPJS sehingga masyarakat Kota Makassar kalau ke rumah sakit dia tidak membutuhkan lagi membayar tunggakan-tunggakan BPJS yang ada saat ini yang sering kita dengar pada saat mereka masuk ke rumah sakit. Mungkin lain-lain juga, kami juga ada program yang kami sebut pemberian seragam gratis yang harapannya kalau kita berikan mudah-mudahan bisa mengurangi pengeluaran dari masyarakat Kota Makassar secara umum. Baik, waktu habis. Terima kasih Bapak Andi Seto. Selanjutnya, calon wali kota nomor urut 2, Bapak Andi Seto Gadista Asapa akan bertanya kepada calon wali kota nomor urut 1, Bapak Munafri Arifudin. Silakan Bapak Andi Seto Gadista Asapa untuk mengajukan pertanyaan. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kami ingin bertanya kepada paslon nomor 1. Beberapa saat di tengah masyarakat ketika kami melakukan sosialisasi, kami menemukan fakta di mana banyak masyarakat yang mengalami persoalan dengan BPJS, terutama tunggakan terhadap iuran BPJS-nya. Bagaimana pendapat paslon nomor 1 tentang tunggakan iuran BPJS tersebut? Bu, BPJS. Ya. Baik. Masih ada waktu, bisa diulang sebentar. Cukup, oke. Baik, silakan Bapak tentang BPJS gratis. Dari paslon untuk menjawab pertanyaan dimulai dari 2 menit. Seyogianya BPJS itu dari pemerintah pusat ini dibebankan kepada masyarakat ya. Tapi berarti bukan berarti tidak ada perhatian dari pemerintah. Pemerintah baik pusat maupun kabupaten kota dan provinsi itu sudah mempunyai kebijakan. Walaupun mandatory spending yang sebelumnya itu diadakan untuk kesehatan tetapi dihapus oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah baik provinsi, kabupaten kota mempunyai wewenang masing-masing untuk mengadakan UHC
di setiap daerahnya, universal health dan coverage ya. Jadi ini adalah merupakan tanggung jawab pemerintah. Jadi kalau dikatakan BPJS gratis bukan tidak mungkin, tetapi memang itu sudah merupakan tanggung jawab pemerintah. Bagaimana pemerintah mengayomi rakyatnya sendiri terkait daripada memang menjadi hak dasar warga, hak dasar masyarakat dari pemerintahnya adalah melindungi pendidikannya dan kesehatannya. Nah, kalau urusan kesehatan memang sudah tanggung jawab pemerintah khususnya untuk PBI, penerima bantuan iuran. Itu sudah berlaku. Dan kalau mau digratiskan, saya tidak tahu kalau gratisnya ini untuk apakah menengah ke atas atau menengah ke bawah. Sedangkan di tahun 2025 pemberlakuan kelas rawat inap standar. Kelas rawat inap standar tidak ada perbedaan lagi antara kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Jadi untuk itu saya kira kalau pemberlakuan BPJS gratis itu sebenarnya sudah diberlakukan oleh pemerintah kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah ya, terkait daripada UHC tersebut. Nah, untuk itu barangkali kalau kita bisa nanti bersama-sama kalau kepemimpinan mulia nanti akan datang, kita berkolaborasi ya terkait daripada perhatian pemerintah terhadap kesehatan. Karena mohon maaf 2 periode saya bermitra dengan Kementerian Kesehatan dan juga Jaminan Sosial. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Dan selanjutnya mohon izin Bapak Ibu untuk yang untuk pada sesi ini yang diizinkan untuk memberikan saling menanggapi adalah wakil calon wali kota. Untuk calon wakil wali kota nanti akan ada sesi. Yang saling memberikan tanggapan adalah calon wali kotanya. Sesi untuk calon wali kota. Untuk sesi calon wakil wali kotanya nanti akan ada di segmen berikutnya. Jadi untuk menanggapi saat ini kami perkenankan Bapak paslon nomor 1 untuk memberikan tanggapan kepada paslon nomor urut 2. Tidak. Jadi tadi sudah sangat gamblang disampaikan oleh Ibu Alia dengan pengalaman 10 tahun di Komisi 9 yang membidangi bidang kesehatan, tentu yang menyangkut masalah BPJS ini Ibu Alia sudah tamat, kira-kira begitu ya. Sehingga yang kita inginkan bahwa ini adalah aturan-aturan yang sudah diturunkan oleh pemerintah. Tadi juga sudah sangat jelas disampaikan kepada kita bahwa ini memang sudah menjadi wilayah dan domain pemerintah termasuk kepada masyarakat penerima manfaat tadi. Jadi menurut saya untuk menggratiskan BPJS ini sudah harus menjadi, menurut saya ini mandatori. Dan apalagi sekarang BPJS juga ini di pemerintah Kota Makassar bisa dikonversi ke KIS, ke Kartu Indonesia Sehat. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak Andi Seto Gadista Asapa untuk menanggapi. Baik saja Bapak Andi Seto Gadista untuk menanggapi. Kami mohon izin untuk tetap tenang Bapak Ibu. Selanjutnya kami persilakan Bapak Andi Seto Gadista Asapa untuk menyangga waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih. Yang kami tanyakan sebenarnya tadi bahwa banyak yang kami dapatkan di masyarakat ketika kami turun, kami mendapat informasi bahwa Kota Makassar sudah UHC. Kami dapat informasinya 97% kalau tidak salah UHC-nya. Tetapi ketika kami turun ke masyarakat, banyak warga yang mengatakan dia punya akun tidak aktif karena tunggakan-tunggakan yang menyebabkan mereka tidak bisa mengakses yang namanya rumah sakit menggunakan BPJS-nya. Insya Allah konkretnya kalau kami terpilih, kami akan meningkatkan UHC yang ada di Kota Makassar ini yang informasinya 97%, tetapi akun aktifnya hanya sampai 76%, sehingga dia tidak masuk ke UHC prioritas. Kami akan tambahkan anggarannya, kami sudah hitung-hitung kemarin, kurang lebih kami tinggal tambah sekitar 50 miliar. Insya Allah Kota Makassar akan maju UHC prioritas, sehingga tidak ada lagi tunggakan-tunggakan yang dibicarakan di warga. Mereka kalau ada pun tunggakan tetap bisa masuk ke rumah sakit menggunakan BPJS. Cukup. Terima kasih. Terima kasih Bapak Andi Seto. Silakan Bapak Munafri Arifudin untuk menanggapi sanggahan. Waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara.
Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara mengenai masalah tunggakan-tunggakan itu, ini memang harus menjadi perhatian yang ekstra. Tadi kalau kita bicara bahwa pemberian secara gratis, saya pikir ini mandatori sifatnya. Tetapi kalau yang namanya sekarang kemudahan-kemudahan ini berlangsung dengan sangat baik. Artinya bagaimana pemerintah memberikan perhatian yang sangat lebih kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di golongan SES mungkin di C ke bawah. Supaya apa? Supaya kemudahan-kemudahan kita dalam mengakses yang namanya wilayah kesehatan ini bisa lebih gampang dan mudah. Bagaimana konversi BPJS kelas 3 bisa dikonversi menjadi KIS. Ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang susah sekarang ini. Dan ini bisa berjalan dengan baik. Tetapi yang paling penting adalah selain itu, menurut saya, selain itu, di dalam wilayah kesehatan ini jangan melulu kita berpikirnya mindsetnya sakit. Yang penting kita pikir adalah mindset kita itu harus sehat. Ya, jadi jangan berpikir saya tidak bisa lalu saya masuk di rumah sakit. Tidak bisa. Mindset kita sehat. Bagaimana lifestyle ini harus dijaga. Bagaimana pemerintah kota bisa mengatur regulasi-regulasi terhadap yang namanya penjual-penjual makanan yang hampir sebagian besar ini terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia. Lalu kita akan melihat imbasnya apa? Anak-anak muda, anak-anak kecil sudah diabetes, anak-anak kecil sudah cuci darah dan sebagainya. Yang harus kita perhatikan mencegah ini terjadi di kehidupan kita. Supaya anak-anak kita muncul generasi yang lebih sehat dan lebih kuat lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Ya, selanjutnya calon wali kota nomor urut 3 Ibu Indira Yusuf Ismail akan bertanya kepada calon wali kota nomor urut 4 Bapak Muhammad Amri Arsyid. Baik, Bapak Ibu, kami izin mengingatkan sekali lagi bahwa ini adalah sesi tanya jawab dan sanggahan antar calon wali kota. Untuk calon wakil wali kota nanti akan ada sesi selanjutnya. Dan silakan Ibu Indira Yusuf Ismail untuk mengajukan pertanyaan kepada calon lawan. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Pak Amri, kita bilang Makassar aman mito. Jadi insya Allah ini siap meneruskan kebaikannya. Biar jadi masukan kepada ini saya akan bertanya. Bagaimana strategi memantapkan keamanan dan ketertiban umum, juga ketahanan sosial, budaya dan ekologi. Terima kasih. Waktu masih ada Ibu, cukup untuk pertanyaannya. Ya, waktu tolong dihentikan dan silakan. Untuk Bapak Muhammad Amri Arsyid memberikan jawabannya, waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Bu Indira. Sebenarnya Makassar belum terlalu aman, makanya aman ini harus mengamankan kota Makassar. Ya, tapi kalau kita berbicara masalah keamanan dan ketertiban, saya rasa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, tapi tanggung jawab seluruh masyarakat. Karena sebenarnya sumber keamanan dan ketertiban itu harusnya bersumber dari masyarakat itu sendiri. Kalau semua masyarakat dan pemerintah mau bekerja sama untuk menegakkan hukum secara bersama-sama, insya Allah keamanan dan ketertiban ini akan kita wujudkan. Tapi memang warga kota Makassar tentu memiliki perbedaan. Tentu memiliki cara pandang masing-masing. Sehingga terkadang ada saja masyarakat yang memikirkan untuk melakukan hal yang di luar dari normal. Sehingga tetap saja aparat pemerintah dan aparat keamanan harus tetap memberikan kendali dan kontrol terhadap masalah ketertiban dan keamanan. Tetapi sekali lagi, aman sendiri melihat bahwa ini adalah kolaborasi. Jadi kita harus bisa menggabungkan ya kekuatan masyarakat
dan pemerintah serta aparat keamanan untuk bisa menciptakan rasa aman dan ketertiban di Kota Makassar. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh warga Kota Makassar untuk menjaga kota kita bersama-sama. Bukan cuma ancaman dari luar, tapi juga ancaman dari dalam. Karena saat ini batas-batas geografis semakin tidak jelas. Sehingga ancaman dari luar akan sangat berbahaya jika kita sendiri tidak bersatu untuk menjaga keamanan dan ketertiban di kota kita. Khususnya anak muda kita, sudah saatnya diberikan peran lebih untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Insya Allah aman Makassar. Baik, waktu habis. Silakan Ibu Indira Yusuf Ismail untuk menanggapi jawaban. Waktu 1 menit mulai dari Anda berbicara. Strategi memantapkan keamanan dan ketertiban umum tentunya itu akan menjadikan masyarakat yang hidup di Kota Makassar yang tercinta ini menjadi tentunya lebih bahagia. Jadi kita perlu memang strategi khusus yang sama-sama kita berkolaborasi supaya mengenai keamanan, ketertiban dan juga ketahanan sosial, budaya dan ekologi itu bisa kita capai tentunya. Jadi saya kira bisa kita sama-sama, tapi secara khusus apa korelasinya ketahanan sosial, budaya, ekologi untuk keamanan dan ketertiban umum. Baik, sudah selesai Ibu? Cukup? Oke. Selanjutnya kami persilakan Bapak Muhammad Amri Arsyid untuk menanggapi sanggahan. Waktu 2 menit mulai dari Anda berbicara. Ya, salah satu sumber masalah keamanan itu tidak lepas dari kondisi ekonomi. Sehingga kami melihat bahwa menjaga keamanan sosial juga tidak lepas dari masalah perekonomian. Maka ini adalah 2 hal yang tidak bisa kita pisahkan. Dengan meningkatkan tingkat penghasilan dan kesejahteraan masyarakat, maka otomatis sebenarnya kita bisa menekan angka kejahatan dan sekaligus meningkatkan angka keamanan di kota kita. Sehingga kami melihat salah satu program khusus yang harus kita lakukan adalah peningkatan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi keluarga yang harus terus kita tingkatkan. Salah satunya adalah anak muda dan Gen Z, karena mereka inilah yang memiliki instrumen kekuatan yang sangat besar. Jika kita mampu untuk memfasilitasi anak muda untuk bisa berusaha dan meningkatkan taraf hidupnya, maka otomatis juga kita akan memberikan partisipasi aktif kepada anak muda untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Yang kedua sumber masalah adalah kadang-kadang di sosial, yaitu perbedaan keyakinan. Ini masih kadang-kadang menjadi sumber masalah. Adanya perdebatan yang seharusnya tidak perlu terjadi lagi di era sekarang ini. Tingkat toleransi masyarakat Kota Makassar sudah cukup baik. Tetapi yang sering jadi masalah adalah intervensi dari luar. Maka kembali lagi, kerukunan antar umat beragama akan menjadi kunci untuk menjaga keamanan di kota kita tercinta ini. Tidak boleh ada perselisihan yang mengarah kepada perselisihan yang ditimbulkan oleh perbedaan suku, agama, dan adat istiadat. Yang perlu kita lakukan adalah membangun kekuatan bersama dari perbedaan-perbedaan tersebut. Sehingga contoh konkret yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita duduk bersama secara berkelanjutan, berbicara dengan para tokoh agama untuk menjaga kota kita ini dari perselisihan yang bernilai atau bermuatan sara. Saya kira begitu. Baik, terima kasih. Kesempatan selanjutnya, kami mohon tenang. Alhamdulillah. Kesempatan selanjutnya Bapak Ibu, calon wali kota nomor urut 4 Bapak Muhammad Amri Arsyid akan bertanya kepada calon wali kota nomor urut 3 Ibu Indira Yusuf Ismail. Silakan kepada Bapak Muhammad Amri Arsyid mengajukan pertanyaan. Waktu Anda 1 menit dimulai Anda berbicara. Baik, terima kasih. Apa kabar tak Ibu Indira? Alhamdulillah. Cek, naik. Mike, oke. Ya. Oke, ya. Timernya belum berjalan. Sorry. Oke. Salah satu fokus yang perlu kita perhatikan dalam pembangunan kota ini adalah pembangunan kualitas sumber daya manusia. Dan indikator di Kota Makassar yang kita lihat adalah indeks pembangunan manusia. Saya melihat Kota Makassar ini sudah memiliki IPM yang cukup baik. Saya justru penasaran dan tentu saya rasa Bu Indira juga memahami hal ini. Yang saya ingin ketahui bagaimana strategi ke depan
untuk menjaga indeks pembangunan manusia yang sudah baik ini, kalau tidak salah di kisaran 83-84, ini terus bisa dipertahankan dan dilanjutkan ke depan. Apa strategi yang kira-kira Bu Indira akan lakukan untuk mempertahankan indeks pembangunan manusia, kalau perlu bisa ditingkatkan ke depan? Ya. Ya. Pasangan ini silakan Ibu Indira Yusuf Ismail untuk langsung menjawab. Waktu Pasangan 2 menit ini dimulai insya saat Allah Anda berbicara. ketika mempertahankan indeks pembangunan manusia tentunya akan meningkatkan bagaimana sumber daya manusia di Kota Makassar melalui pendidikan yang ada untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kita sehingga untuk hidup ke depannya warga kita insya Allah bisa lebih teratur, terarah dan bisa lebih memanfaatkan semua potensi-potensi yang ada di Kota Makassar. Jadi kita melihat indeks pembangunan manusia itu di mana sebaran-sebarannya yang bisa tentu kita sempurnakan ke kemudian harinya. Satu keunggulan dari kami adalah bahwa kami pasangan ini insya Allah akan meneruskan kebaikan-kebaikan itu sehingga tingginya angka IPM yang sekarang sekitar 70 dan 80% itu bisa terus kita lanjutkan dengan modal yang sudah ada pada saat ini. Baik, waktu masih banyak. Apakah sudah cukup Ibu? Cukup. Baik. Selanjutnya Bapak Muhammad Amri Arsyid, silakan menanggapi jawaban. Waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, saya kira salah satu sarana yang signifikan untuk mendukung peningkatan ataupun juga mempertahankan indeks pembangunan manusia ini adalah sekolah. Saya melihat ya sekolah di Kota Makassar ini masih ada perbedaan, ada ketimpangan, terutama dalam hal pemerataan ya fasilitas pendidikan dan juga pemerataan kualitas sekolah. Nah, kira-kira untuk menunjang indeks pembangunan manusia ke depan agar lebih baik, apa kira-kira yang akan dilakukan? Karena tadi kita melihat bahwa ini menjadi PR tersendiri ya untuk Kota Makassar, bagaimana bisa menjadi kota dengan sumber daya manusia yang kompetitif. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan ke depannya, Bu? Baik, silakan Ibu Indira Yusuf untuk menanggapi sanggahan. Waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Insya Allah kami pasangan ini sudah memulai dengan menginisiasi membangun sekolah dimulai dari sekolah PAUD. Pendidikan itu dimulai dari usia dasar. Dan sekarang sudah ada 5 sekolah PAUD yang masing-masing 1 di setiap kecamatan. Dan insya Allah yang akan selesai PAUD yang berstandar insya Allah akan selesai 5 pada akhir tahun ini. Dan kemudiannya insya Allah akan kami teruskan kebaikan-kebaikan itu. Dan kami menginisiasi bahwa di setiap kecamatan yang 15 kecamatan kita pengen ada sekolah yang terintegrasi. Sudah ada TK-nya, SD-nya, SMP-nya sehingga pemerataan pembelajaran dan standar yang kami tetapkan sama di setiap kecamatan sehingga warga masyarakat bisa menikmati pendidikan yang setara, yang sama dan yang bagus. Ya, baik, terima kasih Paslon nomor 3 dan Paslon nomor 4. Sesi tanya jawab dan sanggahan pada segmen ini telah berakhir. Kita beri apresiasi, tepuk tangan yang meriah untuk keempat paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2024. Dan selanjutnya di segmen kelima, sesi tanya jawab dan sanggahan, tanggapan antar pasangan calon Wakil Wali Kota. Tetaplah bersama kami dalam debat terbuka antara pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar pemilihan tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman pemilih dan sahabat KPU Kota Makassar, pilkada merupakan sarana demokrasi warga lokal yang menentukan hak kepada warga untuk memilih secara langsung. Pilkada bukan hanya arena atau ajang politik praktis dan perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai ajang membangun daerah menjadi lebih baik.
Wali Kota Makassar. Jangan digolput, gunakan hak pilih secara bijak. Rakyat memilih untuk Kota Makassar. Suara 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 rakyat memilih untuk Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman pemilih dan sahabat KPU Kota Makassar, pilkada merupakan sarana demokrasi warga lokal yang menentukan hak kepada warga untuk memilih secara langsung. Pilkada bukan hanya arena atau ajang politik praktis dan perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai ajang membangun daerah menjadi lebih baik. Datang ke TPS pada Rabu 27 November 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan serta wali kota dan wakil wali kota Makassar. Jangan digolput, gunakan hak pilih secara bijak. Rakyat memilih untuk Kota Makassar. Suara 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 rakyat memilih untuk Kota Makassar. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat terbuka antara pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar pemilihan tahun 2024. Sesi ini adalah tanya jawab dan sanggahan tanggapan antar pasangan calon wakil wali kota. Calon wakil wali kota akan bertanya kepada calon wakil wali kota, di mana penentuan arah pertanyaan telah diundi yang dilakukan oleh LO dalam technical meeting. Waktu bertanya 1 menit, waktu menjawab 2 menit, waktu menyangga 1 menit, dan waktu menanggapi sanggahan 2 menit. Langsung saja, calon wakil wali kota nomor urut 2, Ibu Reski Mulfiati Lutfi, yang akan bertanya kepada calon wakil wali kota nomor urut 3, Bapak Ilham Ari Fauzi Uskara. Baik, kami persilakan Ibu Reski Mulfiati Lutfi untuk mengajukan pertanyaan. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih banyak. Kak Ilham, bagaimana kiat dari paslon nomor 3 untuk menaikkan penilaian reformasi birokrasi dari Kota Makassar lebih meningkat dari saat ini? Baik, cukup Ibu. Dan selanjutnya kami persilakan Bapak Ilham Ari Fauzi Uskara untuk langsung menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih Kak Kiki yang saya hormati. Untuk meningkatkan reformasi birokrasi di Kota Makassar, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana betul-betul kita menilai, menggunakan data yang objektif setiap ASN yang ada. Sehingga ketika nanti ada pelelangan jabatan, kita bisa menggunakan data tersebut. Dan ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar sekarang. Betapa banyak jabatan-jabatan yang dibuka secara umum. Dan inilah salah satu indeks reformasi birokrasi yang harus kita pertahankan. Ke depan kita akan lebih mengembangkan lagi. Yang paling utama adalah bagaimana implementasi penggunaan IT. Information Technology atau teknologi dan informasi. Nah, kita alhamdulillah sekarang SKPD yang ada sudah mencakup hampir 50%. Sudah online. Nah, ini yang mau kita lakukan ke depan. Bagaimana 100% layanan publik itu bisa terjamah, bisa menjadi terintegrasi satu data. Kalau ada satu istilah dalam permasalahan yang tertuang dalam RPJPD.
yaitu interoperabilitas. Yang artinya kita perlu mengintegrasikan data yang ada sehingga masyarakat ingin mendapatkan layanan kesehatan tidak perlu lagi manual, mau masuk ke layanan kependudukan juga tidak perlu manual. Karena dengan menggunakan kartu KTP itu semua sudah terintegrasi. Nah, inilah salah satu yang mau kita dorong. Dan perlu diketahui juga, ada satu cara untuk bisa mengakselerasi bagaimana kita bisa mengimplementasikan digitalisasi dalam pemerintahan Kota Makassar, yaitu pelibatan anak muda. Pelibatan anak muda dengan kemahiran teknologinya harus kita kolaborasikan dengan garda terdepan pemerintah Kota Makassar, yaitu RT RW. Nah, inilah dua hal yang mau kita lakukan untuk meningkatkan taraf reformasi birokrasi di Kota Makassar. Terima kasih. Baik, waktu habis. Silakan Ibu Reski Mulfiati Lutfi untuk menanggapi jawaban. Waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih banyak Kakak Ilham. Memang ada beberapa indikator yang perlu kita perhatikan, antara lain yaitu seperti Kakak Ilham sebutkan, ada juga peningkatan SDM seperti peningkatan kompetensi ASN, dan tentu saja kita perlu meningkatkan pengawasan terhadap penempatan SDM tersebut. Apakah memang sudah sesuai dengan keahlian dari ASN tersebut. Dan yang tentu saja selain kita menggunakan digitalisasi dalam setiap menjalankan dan pengaplikasikan sistem pemerintahan, tentu saja yang perlu kita perhatikan adalah pengawasan dalam pemakaian digitalisasi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan Bapak Ilham Ari Fauzi Uskara untuk menanggapi sanggahan. Waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, silakan timer. Waktu 2 menit. Baik, silakan Bapak dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Kak Kiki sudah menyampaikan hal yang telah kami sampaikan tadi. Jadi penguatan saja yang sebenarnya Kak Kiki sampaikan. Bahwa ada 3 hal yang Kak Kiki sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana kompetensi ASN. Kalau kami bahasanya bagaimana menilai setiap kinerja ASN. Yang intinya sama, kita mau menilai bagaimana ada upaya pengawasan dari level eksekutif, yaitu wali kota dan wakil wali kota terhadap ASN yang bermitra dengan mereka. Nah, ini yang memang kita lakukan. Nanti, bahkan bukan nanti, sekarang sudah berlaku. Bagaimana pelelangan itu sudah dibuka secara umum. Kembali saya sampaikan, tinggal diteruskan ini barang-barang. Iya. Dan terkait digitalisasi, memang sangat penting. Kita tahu bahwa kualitas dari beberapa ASN yang beda generasi itu ada gap yang sangat besar. Nah, untuk mengakselerasi implementasi digitalisasi ini, kita perlu pelibatan anak muda. Sebagai contoh nyata, kita bisa melihat garda terdepan dalam melakukan pendataan adalah RT RW kita. Inilah salah satu kenapa insentif RT RW selalu kami perjuangkan. Karena mereka adalah garda terdepan untuk bisa memajukan, mengimplementasikan program-program kerja dari pemerintah Kota Makassar. Nanti kita tidak akan lagi melihat pendataan manual. Karena setiap RT RW kita akan pilih satu anak muda yang mahir dengan menggunakan teknologi keliling melakukan pendataan. Nah, inilah yang mau kami sampaikan. Bahwa nanti kita akan melihat bagaimana big data itu terkumpul yang diinisiasi oleh anak muda mulai dari anak muda lorong. Dan inilah yang mau kita dorong, bahwa kolaborasi anak muda bukan hanya di wakil wali kota, tapi sampai ke garda terdepan yaitu di RT RW. Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Cukup? Cukup. Dan kesempatan selanjutnya, Wakil Wali Kota nomor urut 3, Bapak Ilham Ari Fauzi A. Uskara, untuk bertanya kepada Wakil Wali Kota nomor urut 2, Ibu Reski Mulfiati Lutfi. Silakan Bapak Ilham Ari Fauzi Uskara untuk mengajukan pertanyaan. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih panelis dan Kak Reski yang saya hormati. Niat baik harus dibarengi dengan tindakan yang konsekuensinya pun dipertimbangkan. Kata gratis pasti disenangi sama masyarakat. Tapi apakah layanan yang akan diterima masyarakat juga ada konsekuensi positifnya? Saya spesifik ingin memperdalam program retribusi sampah yang Kak Reski tawarkan. Layanan ini pertama, mohon maaf, kita terikat pada regulasi Permendagri nomor 7 tahun 2021 dan Perda nomor 1 tahun 2024 yang masih mewajibkan kita membayar retribusi sampah. Yang kedua, konsekuensi terhadap kualitas layanan
yang akan diterima sama masyarakat pasti berdampak buruk karena pembiayaan akan sejalan dengan Mulai dari Anda berbicara. Terima kasih banyak Kakak Ilham yang saya hormati. Jadi memang program kami iuran sampah itu kami menggratiskan untuk mohon maaf sebelumnya keluarga yang berpenghasilan rendah. Karena kami tetap mengenakan pembiayaan untuk iuran sampah itu untuk yang seperti pabrik, hotel, rumah makan, itu tetap kami kenakan biaya tersebut. Dan di setiap sosialisasi kami tetap sampaikan apa yang menjadi program real kami secara detail. Bukan cuma menyampaikan bahwa iuran sampah gratis saja, tapi memang kami menyampaikan bahwa iuran sampah gratis itu untuk keluarga yang untuk keluarga yang berpenghasilan rendah. Iya. Karena kenapa kami tetap berharap adanya subsidi antara dari itu untuk menaikkan tingkat kesejahteraan dari petugas kebersihan tentunya Kakak Ilham. Terima kasih. Baik. Kemudian silakan Bapak Ilham Ari Fauzi Uskara untuk menanggapi jawaban. Waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, mohon maaf. Waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih Kak Kiki. Jadi kembali bahwa jawaban Kak Kiki itu belum menjawab pertanyaan saya. Yang pertama kita terikat pada aturan Permendagri dan Perda nomor 1 tahun 2024. Dan yang kedua, masyarakat tidak bisa mendapatkan kualitas layanan yang baik ketika digratiskan. Saya rasa Kak Reski dan Kak Seto ini adalah orang yang berpengalaman tadi disampaikan. Masa hal seperti ini tidak bisa terjawabkan? Jadi kembali bahwa ini tentang siapa yang paling mengerti apa beban masyarakat. Sebagai perbandingan saja, KIS gratis yang telah ditanggung oleh APBD kita itu sudah mencapai 228.000 penerima manfaat. Yang artinya itu kalau kita uangkan ada Rp35.000, sedangkan iuran sampah itu hanya Rp25.000. Nah, inilah yang kami mau pertanyakan. Masa lebih mengutamakan sampah dengan besar konsekuensinya tadi dibandingkan KIS yang jelas manfaatnya. Oleh karena itu kalau pasangan ini yang akan terpilih memimpin Kota Makassar, kami akan memperluas cakupan manfaat KIS karena KIS jauh lebih penting, jauh lebih bermanfaat dan tepat sasaran kepada masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya Ibu Reski Mulfiati Lutfi untuk memberikan sanggahannya. Waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih banyak Kakak Ilham. Jadi dengan kita tidak memberikan iuran sampah kepada, mohon maaf lagi sekali lagi, kepada keluarga yang berpenghasilan rendah, bukan berarti kita membiarkan mereka begitu terus. Tapi kami mengurangi dari pembiayaan mereka. Dan selanjutnya lagi untuk biaya KIS, kan kami juga sudah memberikan program, insya Allah akan memberikan kesehatan gratis. Yang memang kami akan meningkatkan, yang tadi Bapak Andi sudah sampaikan bahwa cuma butuh uang 50 miliar, pembiayaan 50 miliar untuk menaikkan UHC kita ke prioritas. Yang selama ini Kota Makassar ada di posisi UHC biasa. Ya. Baik. Baik, untuk sesi ini sudah habis. Dan selanjutnya terima kasih paslon nomor 2 dan paslon nomor urut 3 untuk tanggapan dan jawabnya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, makasih Kak. Untuk selanjutnya, Wakil Wali Kota nomor urut 4, Bapak Abdul Rahman Bando, akan bertanya ke Wakil Wali Kota nomor urut 1, Ibu Haja Alia Mustika Ilham. Silakan Bapak. Kami mohon tenang Bapak Ibu agar acara tetap berlanjut. Baik, silakan Bapak Abdul Rahman Bandung untuk mengajukan pertanyaan. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Ibu Alia. Salah satu konsen Presiden Republik Indonesia yang baru Bapak Prabowo Subianto adalah pemberian makanan gratis bagi anak-anak sekolah. Itu dalam rangka bagaimana menekan
angka gizi buruk dan stunting di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ibu pernah di Komisi 9, tentu punya pengalaman di bidang kesehatan. Mari berbagi ilmu kepada kita semua. Bagaimana menangani stunting di Makassar ke depan. Siapapun di antara kita menjadi pimpinan di kota yang kita sama-sama cintai ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Ibu Haji Alia Mustika Ilham untuk langsung menjawab. Waktu 2 menit Ibu, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih saudaraku Pak Rahman Bando yang pernah 10 tahun bersama-sama kami pada saat pemerintahan sebelumnya. Aman. Memang Bapak Presiden Republik Indonesia kita yang sekarang telah menyusun kabinet yang baru, ya. Kalau dulunya perkara stunting itu tupoksinya ke Kementerian Kesehatan dan BKKBN, tetapi sekarang sudah ada badan yang dibentuk oleh Bapak Presiden kita adalah Badan Gizi, ya. Jadi Badan Gizi ini nanti yang konsen terhadap pertumbuhan gizi anak-anak kita. Terkait daripada makan gratis, makan siang gratis, itu adalah program nasional yang tentunya kita harus mendukung program tersebut. Tetapi jangan mengenyampingkan program gizi tersebut dengan program parenting. Parenting ini juga lebih penting. Kita memberikan bekal kepada calon pengantin atau catin, ya. Dan saya selama ini juga pernah dan selalu memberikan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, baik itu yang menengah ke atas maupun ke menengah ke bawah, tetapi sasaran kami adalah catin. Supaya nantinya catin-catin ini mempersiapkan dirinya untuk melahirkan anak-anak yang tidak terkategori stunting. Terkategori stunting tersebut adalah selalu diidentifikasikan dengan KT atau DAT dulu. Padahal stunting ini adalah kekurangan gizi. Ini yang menjadi program pemerintah ke depan yang kita harus dukung. Cuman sayangnya Pak Wali, ya, kondisi stunting di Kota Makassar ini ada kenaikan kalau saya melihat perkembangan sekarang ini. Kenaikan 7%. Ini juga menjadi perhatian kita bersama. Nanti kita bersama-sama untuk menekan. Baik, waktu habis. Terima kasih Ibu Haji Alia. Dan selanjutnya Bapak Abdul Rahman Bando untuk menanggapi jawaban. Waktu 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Baik, Ibu, dalam 2 tahun terakhir kita melihat angka stunting ada peningkatan yang signifikan. Dari 18% menjadi 25%. Ini artinya setiap 100 anak di Makassar ada 25 diantaranya itu yang gizi buruk. Persoalannya yang saya lihat pada waktu saya Kadis Pendidikan adalah ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pemenuhan gizi bagi anak-anak terutama usia sekolah. Kira-kira strategi langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh paslon nomor 1 apabila diberi kepercayaan oleh rakyat Makassar seperti apa bisa dilakukan dan juga menjadi bahagian dari pengayaan kita semua di sini. Baik, silakan Ibu Haji Alia Mustika Ilham untuk menanggapi sanggahan. Waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Memang betul yang Pak Rahman katakan ada kenaikan sebesar 7,2% stunting di Kota Makassar, ya. Ini nantinya kalau kami pasangan mulia diberikan amanah oleh masyarakat Kota Makassar, kami bagaimana caranya akan penekanan penurunan stunting tersebut. Kami memberikan ruang kepada setiap RW, ya, di setiap kelurahan adalah promotor pelayanan kesehatan. Ini akan bersanding dengan pusat kesehatan masyarakat dan ini akan dibawahi kontrol oleh puskesmas tersebut. Sehingga nantinya puskesmas tersebut, ya, punya ada turunannya di kelurahan tersebut yang akhirnya nanti akan mengontrol setiap kelurahan atau setiap RT RW tersebut untuk mengkategorikan siapa-siapa saja keluarga tersebut yang membutuhkan perhatian. Kami dari pasangan mulia akan menggelar satu paket 1 giga, yaitu paket 1
gizi gratis yang kami khususkan kepada masyarakat di lingkungan RT RW. Tetapi bukan berarti gizi gratis tersebut hanya diperuntukkan untuk kaum stunting, tidak. Tetapi kami juga harus memperhatikan gizi daripada kaum lansia, ya, dan juga ibu hamil, dan tentunya anak-anak yang dilahirkan. Kami mendukung program kerja yang pernah dicanangkan oleh Bapak Ilham Arif Sirajuddin, yaitu 1000 hari pertama kehidupan. Ini yang kami harus contohkan karena merupakan promotor daripada Makassar, sehingga Republik Indonesia ini mencontohi apa yang sudah menjadi program dan menjadi program nasional tersebut. Dan untuk itu Pak Rahman Bando yang saya cintai dan juga yang saya muliakan, nanti kalau pasangan mulia ini akan dipercayakan oleh masyarakat, mari kita bergandeng tangan bersama-sama menekan percepatan penurunan stunting ini, khususnya di Kota Makassar yang mengalami kenaikan 7,2%. Baik, waktu habis. Kesempatan selanjutnya, Wakil Wali Kota nomor urut 1, Ibu Haja Alia Mustika Ilham, bertanya kepada Wakil Wali Kota nomor urut 4, Bapak Abdul Rahman Bando. Untuk tenang, silakan Ibu Haji Alia Mustika Ilham untuk mengajukan pertanyaan. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Pak Rahman, beberapa waktu yang lalu saya berkunjung dalam satu lingkungan disabilitas. Ya, mereka membutuhkan perhatian dan juga membutuhkan ruang, ya, khususnya di pemerintahan. Kira-kira program apa yang Bapak tawarkan nanti di kepemimpinan aman ini dalam rangka membangun dan memelihara rasa keadilan sosial, khususnya bagi penyandang disabilitas tersebut? Silakan Pak Rahman. Masih ada waktu cukup Ibu? Baik. Ya, dan selanjutnya silakan Bapak Abdul Rahman Bando untuk langsung menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Kami punya payung program di dalam visi misi kita. Namanya bagaimana menjadikan Makassar sebagai kota ramah disabilitas. Jawantahnya adalah di Makassar ini bangunan-bangunan yang ada baru di sektor kesehatan yang memperhatikan disabilitas. Betul. Di pendidikan, bahkan di kantor-kantor layanan pemerintah belum memenuhi standar layanan kota disabilitas. Oleh karena itu, Aman punya komitmen. Insya Allah, kalau kami diamanahkan oleh rakyat Makassar, kita betul-betul akan mewujudkan kota Makassar sebagai kota ramah disabilitas. Program pertama, kita mau membangun sekolah khusus disabilitas. Program yang kedua, kita mau supaya seluruh kantor-kantor layanan pemerintah memenuhi standar-standar untuk menjadi kantor pelayanan dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk masyarakat yang penyandang disabilitas. Yang ketiga, harus ada gerakan bersama yang kami sebut dengan Gerbang Makassar. Gerakan bersama membangun Makassar dengan melibatkan seluruh elemen, baik itu instansi pemerintah, NGO, para pekerja sosial, para pekerja media, akademisi, dunia kampus, mahasiswa, untuk kita sama-sama bangun kota kita ini, mewujudkan kota disabilitas. Dan yang keempat, bagaimana kita membangun soliditas. Kita tahu tidak ada orang mau lahir dengan cacat, tapi kuadratlah yang menyebabkan ada itu. Karena itu dibutuhkan solidaritas dari kita semua untuk bisa menerima keberadaan rakyat-rakyat yang menyandang. Baik, waktu habis. Silakan Ibu Haja Alia Mustika Ilham untuk menanggapi jawaban. Waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Pak Rahman. Cuman barangkali yang saya perlu luruskan di sini tidak harus ada perbedaan sekolah khusus untuk kaum disabilitas. Karena ini kan adalah ruang tanpa sekat inklusi. Jadi sebaiknya kalau seandainya Bapak yang memimpin Kota Makassar nanti jangan membeda-bedakan antara tingkat disabilitas tersebut dengan yang normal. Untuk itu bukakan ruang untuk mereka, jadi tidak ada sekat di antara mereka. Bagaimana juga memberikan ruang kepada disabilitas
melihat Perda Kota Makassar nomor 6 tahun 2013 dan juga Perwali nomor 61 2015 ya. 1% jumlah karyawan untuk swasta itu harus bisa menerima disabilitas di tempat kerja dan juga 2% untuk sektor pemerintahannya ya. Bagaimana menurut Bapak? Baik, waktu habis. Kami mohon untuk Bapak Ibu agar tetap tenang, agar bisa berlanjut sesi ini dan debat terbuka ini. Kami mohon tenang Bapak Ibu. Kami tidak bisa lanjut jika tidak ada ketenangan, supaya kita bisa dengar jelas apa yang disampaikan oleh para paslon. Ada pemirsa di rumah yang menaksikan juga. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya silakan Bapak Abdul Rahman Bandung untuk menanggapi sanggahan. Waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik Ibu, itu yang kami maksud tadi bahwa pembenahan total seluruh gedung-gedung layanan pemerintah memenuhi standar-standar layanan ramah disabilitas. Yang kedua, kita harus mampu mengakomodir para penyandang disabilitas untuk sektor formal, informal, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja. Harus sudah kita bukakan peluang kepada mereka semua. Aturan sudah menetapkan di sektor swasta 1% minimal, di sektor instansi pemerintah 2% minimal. Oleh karena itu tidak cukup hanya dengan kita katakan kita mau bukakan peluang kerja kepada mereka. Tapi yang paling penting adalah kota ini harus memprogramkan edukasi dan intervensi penyandang disabilitas. Bagaimana kita tingkatkan keterampilannya agar bisa menjadi siap kerja berdasarkan apa yang disandangnya itu. Mereka punya kelebihan dan keunggulan di mana untuk bisa kita salurkan mereka bekerja pada sektor pemerintah dan swasta. Yang berikutnya adalah kita tidak bisa hanya dengan komitmen bahwa kota ramah disabilitas. Kalau tidak dimulai dari instansi pemerintah sendiri dulu. Kita lihat di instansi pemerintah kita. Saya katakan baru di puskesmas dan rumah sakit yang sudah punya standar-standar layanan disabilitas. Di sekolah kita semua standarnya masih untuk orang normal. Orang yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Sedangkan sekolah-sekolah negeri kita harus kita mulai dari situ, kita benahi dulu dan tentu akan dicontoh oleh sekolah-sekolah swasta, juga instansi-instansi swasta yang ada di Kota Makassar. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih paslon nomor 4 dan paslon nomor urut 1. Terima kasih juga kepada paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3. Kita berikan apresiasi tepuk tangan yang meriah kepada para paslon wakil dari Wali Kota Makassar 2024 yang telah menyelesaikan segmen tanya jawab. Dan selanjutnya kita akan kembali di segmen terakhir dengan pernyataan tertutup. Tetaplah bersama kami di debat terbuka antar pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar pemilihan tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman pemilih dan sahabat KPU Kota Makassar, pilkada merupakan sarana demokrasi warga lokal yang menentukan hak kepada warga untuk memilih secara langsung. Pilkada bukan hanya arena atau ajang politik praktis dan perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai ajang membangun daerah menjadi lebih baik. Datang ke TPS pada Rabu 27 November 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan serta wali kota dan wakil wali kota Makassar. Dan
Jangan digolput, gunakan hak kita secara bijak. Rakyat memilih untuk Kota Makassar. Suara 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 rakyat memilih untuk Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman pemilih dan sahabat KPU Kota Makassar, pilkada merupakan sarana demokrasi warga lokal yang menentukan hak kepada warga untuk memilih secara langsung. Pilkada bukan hanya arena atau ajang politik praktis dan perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai ajang membangun daerah menjadi lebih baik. Datang ke TPS pada Rabu 27 November 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan serta wali kota dan wakil wali kota Makassar. Jangan digolput, gunakan hak kita secara bijak. Rakyat memilih untuk Kota Makassar. Suara 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 rakyat memilih untuk Kota Makassar. Bersama kami dalam debat terbuka antara pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar pemilihan tahun 2024. Pada segmen ini, pasangan calon akan menyampaikan pernyataan penutupnya, termasuk pernyataan komitmen paslon siap menang siap kalah dalam Pilkada serentak 2024 dengan durasi waktu 1 menit. Nanti akan kami persilakan maju ke depan, dan pada kesempatan pertama kami berikan kepada pasangan nomor urut 3, Ibu Indira Yusuf Ismail dan Bapak Ilham Ari Fauzi Auskara. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Hadirin yang kami hormati dan banggakan, hari ini kami telah memaparkan visi misi pasangan ini. Kita juga telah mendiskusikan banyak hal-hal yang penting buat Kota Makassar. Kami berkomitmen bahwa visi, misi, serta program kami yang kami tawarkan bukan sekedar janji, tapi merupakan langkah nyata meneruskan kebaikan. Kita telah melihat bagaimana pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Bapak Muhammad Ramdan Pomanto, dan inilah yang mau kami teruskan. Mari seluruh warga Kota Makassar yang punya hak suara datang di TPS. Pilih maki yang sudah jelas kerjanya Ibu Indira Yusuf Ismail dan Ilham Ari Fauzi. Mari kita bersama wujudkan pilkada damai. Makassar telah terbukti memuliakan warganya. Makassar telah terbukti menjadi kota yang nyaman. Makassar hari ini menjadi kota yang aman. Saatnya kita teruskan kebaikan. Ya, waktu habis. Bismillah. Ini siap meneruskan kebaikan dengan kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas. Ya, waktu habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Bisa kembali ke tempat duduk. Luar biasa. Kami mohon tenang untuk para pendukung. Bapak Ibu, kami mohon tenangannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan untuk memberi kesempatan lain kepada paslon selanjutnya. Dan selanjutnya pasangan nomor urut 4, Bapak Muhammad Amri Arsyid dan Bapak Abdul Rahman Bando.
silakan menyampaikan pernyataan penutupnya, termasuk pernyataan komitmen paslon siap menang siap kalah dalam Pilkada serentak 2024. Kami persilakan maju ke depan. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, debat ini adalah ajang adu gagasan, bukan ajang saling menjatuhkan. Pilkada nanti harus berjalan lancar, aman, dan damai. Karena itu, kepada seluruh rakyat Makassar, kami sampaikan, kalau tidak nyaman dengan Mulia, maka kami katakan, ini Mi aman, siap mempersembahkan kerja-kerja yang rakyat butuhkan. Kami mengajak kepada seluruh warga Kota Makassar, penyelenggara, aparat penegak hukum, paslon, untuk demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Bullshit. Baik, waktu habis. Terima kasih paslon nomor urut 4, silakan kembali ke tempat duduk. Kami mohon tenang Bapak Ibu. Baik, kami mohon tenang Bapak Ibu agar kami bisa meneruskan jalannya acara pada sore hari ini. Baik, tolong jaga ketenangan Bapak Ibu. Selanjutnya kami persilakan pasangan nomor urut 1 Bapak Munafri Arifudin dan Ibu Haja Alia Mustika Ilham. Silakan menyampaikan pernyataan penutup termasuk pernyataan komitmen paslon siap menang siap kalah dalam Pilkada serentak 2024. Kami persilakan ke depan dan waktu Anda 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Warga Makassar yang saya muliakan, demikian tadi komitmen Mulia guna memastikan kepercayaan serta harapan rakyat Makassar dapat terwujud. Kami membutuhkan dukungan seluruh warga Makassar untuk mewujudkan visi misi kami. Kita bersama-sama membangun gerakan Mulia untuk Makassar. Ajak keluarga dan kerabat kita semua pilih nomor 1 untuk membuktikan janji mulia. Dan dengan momentum Sumpah Pemuda, kita perkuat semangat persatuan dan kesatuan. Ini Mi Pemilu Damai, sehati dengan suasana nyaman dan aman. Insya Allah Mulia pemenangnya. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan ta semua. Tabe Pak Munafri, waktu nami kita. Dengan semangat kebersamaan, harmoni dalam keberagaman, toleran dalam perbedaan, kami yakin program yang kami janjikan dapat terrealisasi untuk kesejahteraan masyarakat tanpa terkecuali. Watun nami mulia, mulia kotanya, mulia warganya. Baik, waktu habis. Terima kasih paslon nomor urut 1. Kami persilakan kembali ke tempat duduk. Kami mohon untuk menjaga ketenangan Bapak Ibu. Kami mohon untuk menjaga ketenangan. Harap tenang. Harap tenang Bapak Ibu untuk bisa melanjutkan ke sesi selanjutnya. Baik, selanjutnya pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2 Bapak Adi Seto Gadista Asapa dan Ibu Reski Mulfiati Lutfi. Silakan menyampaikan pernyataan penutupnya termasuk pernyataan komitmen paslon siap menang siap kalah dalam Pilkada serentak 2024. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa yang saya hormati. Dahsyat, seru, syahdu, beda namun saling melengkapi. Kita sudah dengar, sudah saksikan, mungkin sedikit mencerna. Siapa yang berdiri di sini yang siap dan dapat dipercaya. Hasil Pilkada Makassar ini ada di tangan kita semua. Kita adalah kekuatan. Makassar ini milik kita semua. 27 November, langkah ringan, hati riang. Kita yang setuju, angkat tanganmu. Reski Mulfiati Lutfi, Andi Seto Gadista Sapa,
Sampai jumpa nomor 2 di bilik suara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu habis. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Dan kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada keempat paslon wali kota dan wakil wali kota Makassar pada pemilihan 2024. Kami mohon ketenangannya untuk menutup acara ini. Dan pemirsa dan juga Bapak Ibu yang kami hormati, semoga debat terbuka ini. Mohon tenang para hadirin, mohon tenang dulu. Dengan berakhirnya closing statement dari keempat paslon wali kota dan wakil wali kota Makassar Pilkada Serentak 2024 berakhir sudah debat terbuka pada hari ini. Semoga debat terbuka ini bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu untuk melangkah ke TPS dan menentukan pilihan siapa yang menjadi yang terbaik untuk memimpin Kota Makassar 5 tahun ke depan. Jangan lupa untuk gunakan hak pilih Anda pada Rabu 27 November 2024 mendatang. Saya Angelika Devagam, selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.